Sadarkah Anda bahwa kata-kata memiliki kekuatan? Kata-kata yang diucapkan secara lisan maupun tulisan ternyata memiliki kekuatan yang dapat memengaruhi hidup manusia. Kata-kata dapat menjadi kekuatan positif bila yang diucapkan positif dan bisa melemahkan, merusak bahkan membunuh semangat dan mental jika bernada negatif. Bagaimana sebenarnya kata-kata bekerja dalam hidup manusia, teristimewa dalam karir dan pekerjaan kita? Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam juga Kak Rene. Halo Kak Gersom, selamat malam. Apa kabarnya Kak Gersom? Baik, luar biasa. Kak Rene sendiri bagaimana ini kabarnya ini? Kabarnya bahagia, cukup bahagia lah ya hari ini. Oke, Kak Gersom, ini kita jangan tiba-tiba langsung ngomong, tapi kita kenalin dulu kita siapa kali ya Kak ya. Oke, kenalin teman-teman, aku Airin, Erika Sulu, biasa dipanggil Airin atau Rene, dan juga bersama dengan saya Gersom Kano, boleh dipanggil dengan Kak Gersom. Nah, kita berdua yang akan memandu acara kita pada malam hari ini dari Komisi Pekerjaan ya, The Power of the Words. Keren banget ya Kak Gersom ya untuk temanya malam hari ini. Iya, benar banget. Kebetulan juga di sini sudah hadir pembicara kita. Boleh kita sapa dulu. Banget. Oke, kita sapa. Malam. Halo Kak Glenn, selamat malam. Apa kabarnya malam hari ini? Puji Tuhan, baik sekali. Wah, baik sekali, puji Tuhan. Dari senyumnya sudah terlihat ya Kak Gersom ya. Bener banget. Jadi nah, aura positifnya Kak Glenn bisa menular pada kita semua. Waduh, positif vibes banget ya. Iya. Oke, nah teman-teman boleh banget nih yang tidak berhalangan untuk open cam ya Kak ya. Ya, untuk open cam boleh tunjukkan senyum-senyumnya teman-teman kepada yang lain, boleh saling sapa di chat. Betul, dan juga boleh pakai virtual background-nya nih ya Kak ya. Seluruh tahapan pemilu. Nah, sepertinya udah ada yang open cam nih Kak. Ini ya. Jokowi akan anggota KPU dan Bawaslu terpilih. Oke, Kak Gersom, nah ini kita mungkin ada yang bertanya-tanya kali ya Kak ya, PAGN itu apa sih gitu Kak? Boleh mungkin Kak Gersom kasih tahu nih sama teman-teman. Oh iya, kebetulan mungkin juga dari partisipasi di Zoom ini atau mungkin yang sedang menyaksikan secara live streaming di Facebook ya, ada yang baru pertama kali join dengan kita di PAGN. Nah, PAGN itu apa sih? PAGN itu adalah singkatan dari Pemuda Advent Gabungan Nusantara. Nah, Pemuda Advent Gabungan Nusantara itu adalah sebuah wadah untuk kita para pemuda dan pemudi dari seluruh Nusantara, mulai dari Sabang sampai Merauke, untuk kita boleh berkumpul, melayani sesama, juga melayani Tuhan. Dan lebih daripada itu, kita juga bisa saling berkenalan, mengembangkan diri, dan mungkin juga boleh mengembangkan karir kita masing-masing. Dan sampai mungkin juga kita boleh bertemu dengan juru kita di tempat ini. Seru bukan Karin? Benar banget. Jadi untuk itu saya undang kita semua yang menyaksikan di sini untuk rajin-rajin terus bergabung bersama dengan kami. Nah, PAGN sendiri ini memiliki 5 divisi dan 5 komisi dan 2 divisi. Yang pertama ada komisi apa nih Karin? Oke, yang pertama itu ada namanya Komisi Pelayanan. Nah, ini adalah wadah buat orang-orang muda untuk melayani, untuk mengabarkan berita baik tentang Tuhan, menjangkau orang-orang supaya bisa mengenal kebenaran. Dan ada nih Kak Gersom, salah satu program andalannya yang keren banget, dari namanya juga udah keren banget, yaitu permohonandoa.com. Nah, program permohonandoa.com ini kita bisa curhat-curhat gitu ya, berbagi keluh kesah dengan para psikolog dan juga konselor yang nantinya kita bisa dibantu dan juga didoakan. Wah, luar biasa banget ya Kak Gersom ya. Iya, luar biasa sekali ya di komisi pelayanan ya. Dan kedua ada komisi penguatan di Kak Rene.
ini komisi ini tempat untuk orang-orang muda bisa melayani, menguatkan satu sama lain melalui belajar firman Tuhan, roh nubuat dan sebagainya. Nah, ada satu komisi yang lagi seru ini banget, yang mungkin paling banyak digandrungi pemuda-pemudi Nusantara ya. Termasuk Terutama Kak Gersom ya kayaknya ini ya. Atau enggak? apa tuh Kak Rene? Oke, komisi yang mungkin jadi favorites untuk teman-teman yaitu komisi perjodohan. Nah, ini dari Gimana namanya tuh aja, kira-kira? iya, udah langsung tergugah nih biasanya anak-anak muda gitu ya. Karena di komisi perjodohan ini tentunya menjadi wadah bagi orang muda untuk saling berkenalan, siapa tahu ketemu tempat berlabuh atau bertemu dengan tambatan hatinya. Ya kita nggak tahu ya Kak, kalau jodoh ya ketemunya di mana aja. Mana tahu jodoh kita ketemunya di PAGN gitu. Dan Iya, bukan. Iya. iya, Kak Gersom tahu nggak sih katanya tuh kabar burungnya nih udah ada yang sampai lanjut ke jenjang pernikahan loh Kak dari Luar biasa. dari komisi perjodohan ini. Tapi itu kayaknya bukan cuma kabar burung sih, tapi kayaknya itu fakta yang pernah Oh saya iya dengar. fakta ya, ternyata betul. sudah fakta. Oh luar biasa. Jadi teman-teman yang udah desperate gitu kali ya, boleh sering-sering bergabung dengan komisi perjodohan. Terus ada apa lagi nih Kak Gersom nih? Ada yang keempat yaitu komisi pekerjaan. Nah, komisi pekerjaan ini adalah satu wadah juga buat orang-orang muda di dalam menggali karir mereka ya. Jadi di dalam komisi pekerjaan ini tersedia seperti seminar yang berhubungan dengan pekerjaan kita yang saat ini sedang kita hadiri teman-teman. Terus juga komisi pekerjaan punya satu wadah informasi Telegram terkait mengenai lowongan pekerjaan ya. Jadi buat teman-teman nanti yang mau join ke grup Telegram kami boleh di chat di kolom chat. Lalu juga ada satu program dari Komisi Pekerjaan yaitu IPMEN atau kepanjangan dari Ikatan Pengusaha Muda Aceh Nusantara. Jadi teman-teman yang punya usaha kecil atau yang sedang merintis usaha atau juga yang mungkin usahanya sudah besar, nah boleh bergabung bersama IPMEN, siapa tahu bisa melebarkan relasi, bahkan juga bisa melebarkan usahanya ke seluruh Indonesia. Nah, yang terakhir ada komisi apa di Karene? Oke, yang terakhir ini ada komisi pengembangan diri. Nah, disinilah wadahnya buat teman-teman orang muda untuk berkembang gitu ya. Berkembangnya seperti apa? Bukan berkembang secara fisik ya, tapi berkembangnya ini adalah mengembangkan diri dalam berbagai bidang. Jadi di sana ada seminar-seminar yang tentunya sangat menarik topik-topiknya untuk diikuti yang akan berguna untuk karirnya orang-orang muda dan juga kita bersosial ya dengan yang lain. Dan ada nih Kak Gersom satu program unggulannya dari Komisi Pengembangan Diri yaitu English Club. Nah, jadi bisa belajar bahasa Inggris bareng-bareng gitu ya. Dan tentunya itu secara gratis. Terus tutornya itu juga langsung dari tutor yang profesional. Wah, keren banget Kak Gersom nih memang PAGN. Dan juga ada 2 divisi support ya Kak Gersom untuk PAGN ini. Itu Karene. Ya, divisinya ini ada humas dan juga divisi kreatif. Wah, luar biasa ya, kalau kita join di PAGN ini banyak hal yang bisa kita dapatkan ya. Iya, bener banget Kak Bahkan Gersom. sampai jodoh. Ini kayaknya, iya jodoh tuh kayak banyak yang menjadi tujuan utama gitu ya. Ya, betul banget sih. Oke Kak Gersom, next kita mungkin akan membuka langsung ya acara kita ya. Oke, Ya. kita akan membuka acara kita awali dengan berdoa. Doa yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Michael Manawan. Baik, apakah suara saya bisa didengar, Kak Airin? Bisa Pendeta. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, setelah dari tadi pagi hingga pada sore ya Tuhan kami sudah melakukan aktivitas kami. Pada malam ini kami akan mendengarkan nasihat pelajaran yang indah yang sebentar akan kami dengarkan dan juga motivasi kehidupan bagi kami. Engkau memberkati para pembicara, narasumber dan juga motivator kami yang akan menyampaikan nasihat firman Tuhan. Engkau memberkati biarlah apa yang kami dengarkan sebentar itu dapat menjadi motivasi hidup dan biarlah menjadi suatu pelajaran yang indah.
melalui pelajaran yang akan disampaikan. Berkati masing-masing kami ya Bapa. Berikan sinyal yang baik agar kami dapat memahami dan menerima pelajaran dengan baik. Berkati para pembicara ya Tuhan. Berkati motivator kami, Pendeta Nikodemus Ginting, dan juga narasumber kami, Bapak Glenn Syanipar. Kiranya Engkau memberkati masing-masing mereka. Diberkatilah mereka ya Tuhan ketika mereka akan menyampaikan pelajaran firman Tuhan. Berkati keluarganya, berikan hikmat kebijaksanaan, dan biarlah kami yang mendengarkan itu dapat membawa suatu pelajaran yang indah. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Muda Michael Menawan sudah membuka kita dalam doa. Sebelum kita masuk ke acara inti kita, mungkin kita akan mendengarkan motivasi. Kita akan mendengarkan satu motivasi dari siapa nih Karine? Nah, tadi kita di awal lupa nih ya, belum menyapa motivator kita yang luar biasa, Bapak Pendeta Nikodemus Ginting. Selamat malam, Pak Pendeta. Shalom, selamat malam semuanya, sahabat orang muda. Shalom, Pak Pendeta. Bagaimana kabarnya malam hari ini, Pak Pendeta? Haleluya, luar biasa dengan pertolongan Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, mungkin sebelum Pak Pendeta menyampaikan motivasinya untuk kita malam hari ini, saya mau memperkenalkan dulu nih. Jadi, Bapak Pendeta Nikodemus Ginting ini melayani sebagai pelayanan pemuda Advent daerah Sumatera kawasan Utara dan sudah menikah dengan berarti Ibu Pendeta Natalia Hutagalung dan telah dikaruniakan Tuhan 3 orang anak. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin langsung saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Nikodemus Ginting. Oke, terima kasih untuk host kita yang telah memberikan waktu ini. Terpuji Tuhan untuk pertemuan yang luar biasa, sahabat orang muda PAGN. Kita memuji Tuhan untuk segala berkat yang telah kita terima sepanjang hari ini. Bolehkah saya diizinkan host untuk share screen? Oke, terima kasih. Oke, yang menjadi motivasi bagi kita pada malam ini sebelum kita akan mendengarkan berkat utama melalui narasumber kita, Bro Glenn Syanipar, marilah kita awali sejenak dengan firman Tuhan dengan judul berkat lain. Bro and sis, sahabat orang muda yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kadang-kadang kita berpikir atau melihat mengapa seseorang itu dengan sangat gampang mendapatkan pekerjaan, bahkan di dalam promosi karirnya dalam pekerjaan. Mungkin kita berpikir mengapa saya kelihatannya lambat, atau mungkin sudah berusaha, sudah berdoa, berpuasa, tetapi mengapa berkat saya ini sepertinya tidak berkat utama, bahkan mungkin berkat sisa. Ya. Pada malam ini kita akan belajar dari salah satu tokoh dalam Alkitab, bagaimana ia mendapatkan satu berkat yang lain, bukan berkat utama. Sekalipun ia kehilangan berkat utama itu oleh karena kelalaian dan kesalahannya. Tetapi Allah juga memberikan kepadanya berkat yang lain. Dalam Kejadian pasal 27 ayat 36, kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat yang lain bagiku? Ini satu pertanyaan yang disampaikan oleh Esau kepada bapaknya, Ishak. Apakah engkau tidak mempunyai berkat yang lain? Ia menyadari bahwa berkat utama itu telah diambil oleh adiknya Yakub. Tentunya ada faktor mengapa Esau sampai kehilangan berkat utama dan ia mencari berkat yang lain. Dalam firman Tuhan, dalam Kejadian pasal 27 ayat 39 40, firman Tuhan mengatakan, lalu Ishak ayahnya menjawab, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dan langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu.
Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu, tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Sahabat orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Inilah berkat lain yang didapatkan oleh Esau. Sangat berbeda dengan berkat yang didapatkan oleh Yakub. Ya, kita melihat berkat lain yang didapatkan oleh Esau adalah ia mendapatkan tanah yang tandus dan kering. Tanah yang sulit untuk ditumbuhi oleh tanaman-tanaman. Tanah yang sulit untuk didapatkan rumput bagi ternak. Ia akan hidup dengan perjuangan oleh karena pedang. Tetapi ada satu berkat istimewa dalam berkat yang lain itu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Kita lihat perbandingannya dengan berkat yang didapatkan oleh Yakub, berkat utama. Allah memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk dari bumi dan gandum serta anggur berlimpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau terkutuk ia dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah ia. Sangat kontras, bertentangan sekali antara berkat utama yang diterima oleh Yakub dengan berkat lain yang diterima oleh Esau. Tetapi dalam berkat lain yang diterima oleh Esau, yang dikatakan oleh bapaknya Ishak, tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Sepertinya ketika kita membaca berkat yang diterima oleh Esau ini, masa depan Esau kelihatannya akan suram. Ia akan hidup di dalam kesusahan, ia akan hidup dalam penderitaan, ia akan hidup dalam kemiskinan. Tetapi Allahnya Ishak tidak membiarkan Esau begitu saja. Kita belum mempelajari mengapa Esau sampai mendapatkan berkat yang lain, bukan berkat utama. Dan siapakah mereka pada zaman ini yang diwakili oleh Esau? Menurut pena inspirasi, dikatakan demikian, mereka adalah orang-orang yang meremehkan nilai tebusan yang diadakan bagi mereka. Mereka adalah orang yang mengorbankan hak sebagai pewaris surga untuk memperoleh perkara-perkara dunia yang akan binasa. Mereka adalah orang yang hidup untuk masa sekarang dan tidak memperdulikan masa depan. Mereka dikendalikan oleh nafsu. Mereka mengabaikan pertimbangan-pertimbangan yang paling berharga. Betapa banyak sekalipun di antara orang-orang yang mengaku Kristen berpegang pada pemanjaan hawa nafsu yang merusak kesehatan dan menghilangkan kepekaan jiwa. Banyak yang sedang menjual hak kesulungannya untuk memanjakan nafsunya. Sahabat orang muda yang diberkati oleh Tuhan, pekerjaan itu sangat penting bagi kita orang muda. Tetapi jangan sampai pekerjaan iman kita gadaikan, iman kita jualkan. Kita menjual berkat Allah yang istimewa, keselamatan kita tukarkan dengan pekerjaan yang hanya untuk sesaat. Allah telah memberikan kuasa bagi kita berkat untuk bekerja, tetapi jangan gantikan berkat keselamatan dengan pekerjaan yang kita akan dapatkan. Allah rindu untuk memberkati kita dengan pekerjaan. Allah rindu memberikan kita berkat yang utama. Mungkin di satu saat kita pernah gagal, sehingga kita kehilangan berkat utama. Tetapi Allah masih punya berkat yang lain bagi sahabat orang muda ketika kita ingin memperbaiki diri kita. Pena inspirasi kembali mengatakan dalam Alpha Omega jilid 1 halaman 209. Kelihatannya ketika kita melihat berkat lain yang dimiliki oleh Esau, masa depannya kelihatannya sulit, hidupnya akan susah, ia akan hidup miskin dan menderita. Tetapi hamba Tuhan di dalam pena inspirasi mengatakan, Esau tidaklah ditutup dari kesempatan untuk berusaha agar ia diperkenankan Allah kembali melalui pertobatan. Tetapi ia tidak mempunyai jalan untuk mendapatkan kembali hak kesulungan itu. Esau sudah pasti kehilangan berkat kesulungan dari bapaknya Ishak yang datang dari Tuhan. Tetapi Allah tidak menutup kemungkinan bahwa Esau akan mendapatkan berkat-berkat yang lain. Asalkan Esau kembali bertobat, dan ketika ia bertobat, ia berusaha. Sahabat orang muda yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat, walaupun Esau tidak mendapatkan berkat sebaik berkat Yakub, tetapi ketika ia mau bekerja keras, maka berkat Tuhan juga akan turun padanya. Kita melihat dalam Kejadian 33:9, tetapi kata Esau ketika ia berjumpa dengan adiknya Yakub, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Setelah 20 tahun lebih mereka berpisah, dan akhirnya mereka bertemu dua bersaudara, Esau dan Yakub.
Esau sendiri mengakui bahwa ia memiliki banyak harta, ia memiliki banyak ternak, dan ia memiliki banyak hamba. Ketika kita melihat kembali kepada berkat yang lain, kelihatannya sulit masa depannya. Tetapi ketika Esau berbalik, bertobat, dan menyadari kesalahannya, Allah kembali memberkati Esau ketika Esau bekerja keras. Ternyata usaha tidak pernah akan mengkhianati hasil. Ketika kita bekerja keras pada bidang pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita, sekalipun pekerjaan itu kelihatannya sederhana, ketika kita bekerja keras, Allah memberkati pekerjaan kita. Ketika kita tulus, ketika kita berusaha semampu kita dan sepenuh hati kita, apapun yang Tuhan percayakan, itu akan menjadikan berkat yang melimpah. Sahabat orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara sahabat orang muda yang sedang mencari pekerjaan. Atau mungkin yang pekerjaannya kelihatannya sangat sederhana. Jikalau dibandingkan mungkin rekan sebaya kita sudah ia berhasil. Tapi percayalah, ketika kita berusaha dengan penuh keyakinan kepada Tuhan dan penuh dengan tekad dan ketulusan, kita akan percaya usaha yang sederhana, pekerjaan yang kelihatannya sederhana, Tuhan akan berkati. Mungkin saat ini kita merasa, saya mendapatkan berkat yang lain. Bukan berkat utama. Tetapi berkat yang lain itu, jikalau kita berusaha, maka berkat lain itu juga akan mendapatkan berkat-berkat istimewa. Firman Tuhan mengatakan sebagai yang terakhir, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sahabat orang muda yang diberkati oleh Tuhan yang bergabung dalam PAGN, kiranya berkat Allah melimpah bagi kita. Kita merindukan ada berkat utama bagi kita. Dan seandainya pun kita mendapatkan berkat yang lain, di dalam berkat yang lain itu ada berkat-berkat Allah yang istimewa yang Ia sediakan bagi sahabat orang muda. Tuhan Yesus memberkati seluruh sahabat orang muda dalam aktivitas dan pekerjaannya. Amin. Amin. Amin, luar biasa. Terima kasih kepada Pendeta Nikodemus Ginting yang sudah memberikan motivasi kepada kita. Jangan sampai karena pekerjaan kita menjual iman kita. Benar ya Kak Gersom ya? Benar banget Kak Rene, dan kita juga ternyata harus terus berusaha bagaimanapun caranya selama itu masih di jalan Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke acara inti kita, saya mau ajak nih kita semua untuk boleh foto bersama. Kita semua yang belum open cam, boleh open cam untuk kita foto bersama. Ayo open cam biar kelihatan senyum-senyum manisnya. Ini kita ada 2 page ya. Iya. Oke, ini kayaknya yang Boleh, kedua masih belum open cam nih. Tunjukkan wajah-wajah ganteng dan cantikmu kawan-kawan. Ya, benar banget, tunjukkan pesonamu. Siapa tahu jodohmu berada di ruangan ini. Ah, mantap sekali. Dari tadi kita jurus terus ya Kak Rene ya. Oke, Kakak host, boleh Kakak host. Oke, baik. Teman-teman, ini masih sedikit ini yang open cam. Iya, benar banget nih Kak. Kita Masih harus sedikit. membujuk supaya pada open cam. Jadi mungkin aja nih ya teman-teman, nanti kita, kalau kita lihat siapa yang bertahan sampai akhir atau sering ikut, nanti di absen kayaknya ya sama komisi pekerjaan. Mungkin Nanti saja, jadi open cam-nya ya teman-teman. Oke, baru segini. Oke, nggak apa-apa. Saya ambil gambar. 1, 2, 3. Layar kedua. Oke, layar kedua. Senyumnya mana? Jangan mau kalah. 1, 2, 3. Oke, saya akan hide yang tidak open cam. Saya mau ambil keseluruhan yang open cam, teman-teman. Oke, baik. Siap. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih MC. Saya kembalikan waktunya. Oke, terima kasih Kakak host yang sudah menjadi fotografer kita malam hari ini. Nah, apalagi Kak Gersom nih selanjutnya untuk acara yang selanjutnya. Mungkin kita semua di sini ada yang sudah kenal dengan pembicara. Tetapi bisa jadi ada juga yang belum kenal dengan pembicara. Jadi sebelum kita masuk ke acara inti, saya mau memperkenalkan dulu pembicara kita, yaitu Kak Glenn Sianipar. Selamat malam Kak Glenn sekali lagi.
Selamat malam. Iya, Kak Glenn ini beliau lulusan dari Universitas Gunadarma, teman-teman. Dia lulus tahun 1995, jurusannya manajemen informatika. Dan pengalaman dia bekerja 9 tahun di bagian informasi, di bagian IT ya, informasi Wah, luar biasa. teknologi. Dan dia ternyata juga pernah 1,5 tahun sebagai misioneri di 1000 Missionary. Jadi hidupnya seimbang ya, antara bekerja di dunia juga bekerja di ladang Tuhan, luar biasa ini. Dan dia pernah 17 tahun sebagai HR di MNC, dan semenjak tahun 2022, dia ini adalah business partner di lembaga keuangan global. Jadi kalau dilihat dari resumenya dia, Kak Glenn ini sangat kompeten untuk memaparkan materi kepada kita malam hari ini. Begitu Kak Irene? Iya, benar banget. Kayaknya udah memang cocok banget, tepat banget untuk membawakan materi kita malam hari ini. Aku tapi jadi takut, Kak. Aku takut dikoreksi jadinya ini, soalnya membahas terkait public speaking gitu ya, aku jadi deg-degan. Sama, itu yang terjadi sama saya pada malam hari ini. Oke, kita langsung aja masuk ke acara inti kita. Mungkin teman-teman udah nggak sabar kali ya, Kak Gersom ya, Iya, untuk benar mendengarkan banget. materi malam hari ini. Oke, kepada Kak Glenn, kami persilahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Senang bisa bertemu dengan teman-teman orang muda. Harus saya akui bahwa teman-teman orang muda sekarang lebih hebat daripada angkatan saya, angkatan kolonial. Dulu kami paling kalau mengadakan gabungan hanya sewilayah atau berapa gereja, khususnya di Jakarta. Tapi teman-teman bisa bikin gabungan se-Indonesia. Wah, itu sangat luar biasa sekali, teman-teman. Bisa mengadakan gabungan se-Indonesia. Sebentar ya, saya harusnya sudah share screen. Kenapa? Ini kan masalah usia lagi nih kan. Share screen. Oke, Oke, sudah terlihat sekarang. Mudah-mudahan bisa teman-teman lihat sama-sama. Jadi malam hari ini saya diberikan tugas oleh pengurus dari PAG untuk bicara tentang public speaking. Dan apa yang saya sampaikan malam hari ini adalah pengalaman saya. Lalu karena saya otodidak belajarnya, baca sini baca sana. Puji Tuhan, saya 4 tahun yang lalu ternyata beli satu buku tentang public speaking. Jadi saya gunakan buku itu untuk membuat runut apa yang ada di otak saya, sehingga yang saya sampaikan boleh runut kepada teman-teman semuanya. Ops, kita mulai sekarang. Ya, ini acara kita malam hari ini. Saya mau mulai dan membawa pikiran kita dari Kejadian 1 ayat 3. Ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi membaca ayat ini kita tahu bahwa Tuhan, kata-kata itu sangat berkuasa, dan Tuhan menggunakan kata-kata untuk menciptakan alam semesta ini, menciptakan bumi kita ini. Dan menurut Alkitab hanya manusia yang Tuhan ciptakan dengan tangannya sendiri. Jadi luar biasa teman-teman, bahwa kata-kata itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sorry. Nah, saya mau lihat supaya sedikit formal, wah. Public speaking itu bisa disebut juga oratory, oration. Yang penting adalah ketika public speaking adalah satu orang berbicara kepada orang yang banyak, itu public speaking. Jadi bicara tentang public speaking, teman-teman, itu bisa dalam meeting, kita bertemu beberapa orang, bisa di gereja khotbah, bisa ngajar sekolah sahabat, bisa di kelas, bisa di mana-mana, itu public speaking. Ketika seseorang berbicara kepada orang-orang yang lain yang cukup banyak. Nah, tujuan daripada public speaking itu ada 3. Yang pertama adalah menyampaikan informasi, lalu membujuk atau persuasion, kemudian entertain. Nah, entertain ini mungkin kalau teman-teman suka nonton stand up comedy, yaitu salah satu bagian daripada entertain, di mana mereka bicara, mereka sampaikan sesuatu untuk menghibur para pendengarnya. Nah, yang paling penting dari public speaking ini adalah kita tahu kepada siapa kita bicara. Karena
public speaking ini bukan apa yang saya mau sampaikan sebenarnya yang penting, tapi yang penting adalah kepada siapa saya mau sampaikan, apa message yang ingin saya sampaikan kepada orang yang akan mendengarkan. Jadi mengetahui siapa pembicara adalah hal yang penting dan terutama. Saya biasanya kalau mau bicara di hadapan orang banyak, saya tanya siapa jadi audiensnya, bagaimana kriteria umurnya, dan yang paling menakutkan adalah sebenarnya berkhotbah. Kenapa? Ketika berkhotbah itu audiens kita itu sangat lebar dari anak remaja sampai orang tua. Ya, lebih mudah saya bicara sekarang kepada teman-teman orang muda. Kenapa? Audiensnya jelas. Audiensnya adalah orang-orang muda. Orang-orang muda. Kalau dilihat di buku perujuk PA, orang-orang muda umur 18 sampai 35 plus. Jadi audiensnya sangat-sangat singkat sekali. Nah, saya mau menolong teman-teman orang muda untuk bagaimana kita melihat audiens. Ada satu tools. Nah, karena background saya HRD ini, saya suka lihat tools-tools yang digunakan oleh HRD. Salah satu namanya DISC. DISC itu apa? DISC itu adalah salah satu assessment yang digunakan untuk melihat preferensi manusia. Jadi teman-teman bicara assessment ini tidak bicara salah, tidak bicara benar, tapi kita mengetahui orang ini preferensinya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Nah, kalau kita tahu preferensi mereka seperti apa, kebiasaan apa, kita tahu bagaimana cara berkomunikasi seperti mereka. Nah, mungkin teman-teman orang muda juga pernah dengar kolerik, sanguin, melankolik, sanguin, tiba-tiba hilang satunya dari otak saya. Nah, ini kurang lebih mirip-mirip, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah dengar kolerik, nah itu dominans. Kemudian kalau teman-teman dengar influence, inilah sanguin. Steadiness itu phlegmatic, dan compliance itu melankolik, ya melankolik. Nah, teman-teman lihat di sini, orang-orang dominan itu adalah orang-orang yang diinspirasi oleh kontrol. Mereka mau atur segala sesuatu, Nah, kalau orang-orang influence ini, mereka senangnya untuk berkomunikasi, lalu mengajak orang-orang lain bicara, memberikan mengajak orang-orang lain untuk mendengarkan. Orang steadiness ini adalah orang-orang yang senang semuanya damai, bagaimana kita bisa kerjasama. Nah, lalu ada orang compliance ini, orang-orang yang bekerja dengan data, harus benar, harus pasti. Jadi kepada siapa kita bicara, itu harus kita sesuaikan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman bicara sama orang dominan, jangan terlalu banyak hahihinya, pasti mereka nggak suka. Nggak suka mereka. Kalau bicara dengan orang compliant, harus ada datanya. Ya. Tapi kalau bicara dengan orang influence, mereka senang ide, senang sesuatu yang ide besar, itu sangat menyenangkan buat mereka. Nah, teman-teman, yang saya mau kasih tahu adalah setiap orang itu berdasarkan DISC itu mereka punya 3 kepribadian ya, 3 preference. Preference pertama adalah saya ini aslinya seperti apa? Kalau asli saya adalah saya dominan sama compliance. Jadi biasanya orang itu punya 2 atau 3 maksimum. Ya, jarang yang punya 1. Biasanya punya 2. Tapi dalam bekerja, nah tergantung role-nya apa. Biasanya kalau orang sudah posisi manajer, posisi atasan, mereka itu cenderung. Jangan sampai. Kenapa? Oh, ada yang bocor ya, that's okay. Kalau orang sudah posisi atasan, biasanya mereka sudah mulai dominan. Kenapa? Mereka sudah mulai belajar untuk mengatur, untuk mengendalikan. Nah, kalau orang-orang yang bekerja di MNC, multinational company, atau perusahaan yang besar, itu compliance-nya sangat tinggi, karena compliance itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, jadi kita berkomunikasi tergantung kepada siapa kita berkomunikasi. Ya, jadi kalau ini saya bikin contohnya dalam meeting, orang-orang dominan ini mereka senangnya langsung apa agendanya, kita ngomong seperti itu. Ya, nggak usah ngomong chit-chat yang banyak, langsung to the point, ya, to the point. Nah, kalau orang influence ini mereka kasih kesempatan untuk orang-orang kasih mengekspresikan pendapat mereka, diskusi, ya. Lalu orang-orang C ini mereka harus detail, harus pasti data-datanya. Dan kalau orang-orang S ini mereka senang untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang lain berbicara, ya. Jadi teman-teman, tugas kita harus tahu audiensnya. Nah, biasanya walaupun ini adalah pribadi,
Yang saya mau kasih tahu sama teman-teman adalah perusahaan itu juga punya style-nya masing-masing. Ya, jadi walaupun di perusahaan itu ada yang D, ada yang C, ada yang I, ada yang S, biasanya secara perusahaan itu mereka sudah punya budaya sendiri, dan budaya itu bisa di-refer kepada seperti ini. Saya bekerja di 3 perusahaan saya terakhir itu, budaya perusahaannya adalah dominan sama compliance. Jadi orang di situ ngomongnya harus cakcuk cepat, kemudian harus apa kata aturan, ya apa kata aturan. Ya, jadi berbeda audiens di organisasi gereja, berbeda audiens di perusahaan besar, di perusahaan asing, dan seterusnya. Jadi yang paling penting adalah teman-teman harus tahu kepada siapa audiensnya. Ini saya cuma kasih gambaran bagaimana cara kita menolong kita untuk berkomunikasi kepada audiens kita. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Setelah kita tahu kepada siapa kita mau bicara, sehingga saya tahu persiapan saya seperti apa, berikutnya adalah yang penting adalah saya harus bikin persiapan, ya. Kalau orang usaha biasanya konsepnya adalah location. Nah, tapi kalau public speaking, maka yang penting adalah preparation. Harus siap, dibaca berkali-kali, dilatihan berkali-kali, bikin catatan, cek sama orang lain, minta pendapat sama orang lain, supaya apa yang disampaikan akan menjadi baik. Nah, teman-teman, saya mau kasih tips singkat bagaimana kita bisa bicara dengan yakin di depan ini. Kalau teman-teman lihat saya sangat pede bicara, saya mau kasih tahu, pertama kali saya bicara di depan umum adalah saya di gereja, tugas saya adalah baca ayat inti di sekolah Sabat. Dan saya mau kasih tahu sama teman-teman, saya hampir gagal. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kasih kesempatan kedua, kesempatan ketiga, saya belajar. Akhirnya saya bisa bicara seperti sekarang ini. Nah, yang pertama adalah harus ada keyakinan diri, confident. Yakin bahwa apa yang saya sampaikan adalah yang dibutuhkan orang. Yakin apa yang saya sampaikan adalah benar. Kalau saya tidak yakin dengan apa yang saya bicarakan, saya tidak bisa bicara dengan yakin. Sama seperti saya malam hari ini, saya yakin apa yang saya sampaikan kepada teman-teman ini baik, saya yakin apa yang saya sampaikan ini adalah benar, saya sudah lakukan riset, saya sudah usahakan yang terbaik yang bisa saya lakukan, dan saya bicara dengan confident. Nah, yang kedua adalah harus punya right mindset. Apa maksudnya right mindset? Jadi waktu kita bicara di depan orang banyak, kita jangan punya negative thinking dengan audiens kita. Kadang-kadang, wah nanti saya diketawain, nanti dikritik dan lain sebagainya. Jadi sebelum maju kita sudah punya pemikiran yang salah. Saya nggak pede segala macam. Jadi cara berpikir kita harus benar ya teman-teman. Berpikirnya teman-teman. Nah, yang ketiga ini adalah harus relax. Kalau kita terlalu tegang, maka bisa terbata-bata, bisa blank, tiba-tiba yang mau dibilang hilang dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah ekspresi wajah, tersenyum, ya teman-teman, tersenyum. Kemudian ini juga ekspresi wajah yang berikutnya adalah eye contact. Lihat mata audiens kita. Jadi kalau kita bicara di depan, lihat sebelah kiri, lalu berapa detik kemudian lihat di tengah, berapa detik kemudian lihat ke kanan, balik lagi ke tengah, ke kiri. Kalau ada balkon, jangan lupa lihat di atas di balkon. Kalau sekarang seni Zoom, maka audiensnya adalah kamera. Jadi saya harus lihat kamera, memastikan bahwa teman-teman merasa saya melihat teman-teman. Ya, jadi eye contact itu adalah sangat penting untuk dilakukan. Berikutnya adalah bicara dengan jelas. Ini masalah saya. Saya bicara terlalu cepat sehingga kadang-kadang kata-katanya terlewat isi. Saya selalu ingatkan saya untuk bicara lebih pelan. Akibatnya saya bicara kepelanan, diprotes lagi saya. Yang penting adalah usahakan menyampaikan kata-kata dengan jelas. Kemudian berikutnya yang dijaga adalah negatif body language. Jadi bahasa tubuh yang negatif. Apa contohnya? Bahasa tubuh yang negatif itu ketika bicara tangan digenggam seperti ini. Jadi orang lihat ini kok kenapa orangnya ini, atau mulai garuk-garuk kepala, atau ada yang saya pernah ingat bicara ada orang ngomong pakai kacamata dicopot, pasang lagi, copot, pasang lagi, kan terganggu orang yang melihat, atau tangan di dalam saku. Usahakan bicara itu tunjukkan bahwa saya ini terbuka kepada audiens saya, ya, terbuka. Tunjukkan saya berminat sama mereka, saya vulnerable, saya siap untuk bicara, ya. Itu akan memberikan
dampak yang positif kepada audiens kita. Dan yang terakhir adalah practice makes perfect. Latihan, 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 berkali-kali latihan. Dan itu akan menolong kita untuk menjadi lebih baik. Nah, bagaimana cara kita mendelivery? Jadi teman-teman, malam hari ini saya tidak bermaksud mengkritik siapapun, saya hanya menyampaikan kalau salah, selama ini rasanya kurang pas, ya silahkan diperbaiki. Kalau sudah bagus, diteruskan lagi, ditingkatkan lagi. Ada dua cara tradisional adalah dengan presentasi, ngomong, dan cara yang berikutnya adalah kita buat presentasi kita ini bukan hanya sekedar cara tradisional, tapi kita buat ada 3 hal. Yang pertama adalah emosional, menyentuh hati. Kemudian kedua adalah novel atau menjadi cerita. Dan yang ketiga adalah sesuatu yang memorable, yang diingat. Ya, percuma kita bicara ngomong panjang lebar, tapi habis pulang orang tanya, tadi bicara apa sih? Tahu. Ya, sesuatu yang tidak diharapkan. Kita berharap bahwa apa yang disampaikan adalah sesuatu yang akan diingat oleh orang pembicaraan kita. Nah, kita akan bahas lagi. Oh ya, ini sebelum saya lupa nih. Ini sering teman-teman pakai PowerPoint, aplikasi macam-macam. Jangan lupa PowerPoint. Ya, jadi ketika bikin presentasi itu poin-poinnya aja ditaruh di situ. Poin-poinnya aja ditaruh di situ. Nanti akan saya bahas poin-poinnya seperti apa secara singkat. Ya, jangan jangan wordy. Wordy itu dari atas sampai bawah ada kalimat. Wah, itu udah membuat orang distract, Kadang-kadang orang udah membaca itu dulu, tidak memperhatikan lagi siap pendengarnya. Ya, jadi usahakan poin. Kecuali memang seperti misalnya hari ini saya memberikan pelajaran, terpaksa saya memberikan banyak-banyak tulisan, tetapi selebihnya saya usahakan sedikit mungkin. Hanya hal-hal yang penting yang saya taruh di presentasi saya. Nah, berikutnya adalah don't read word for word. Jadi apa yang ditulis dibacain. Kalau ada satu paragraf dibacain semua, itu benar-benar akan mengganggu orang. Orang bilang kadang-kadang pernah ada satu kejadian presenternya ada bikin PowerPoint, lalu PowerPoint-nya itu wordy banget, banyak sekali kata-katanya, lalu dia bacain itu. Orang kadang-kadang, udah deh, saya kasih USB, terus habis itu kita selesai pulang aja, nggak usah buang waktu. Ya teman-teman, jadi tidak semua kata-kata yang di PowerPoint itu harus kita baca, atau tidak semua yang kita katakan itu ada di PowerPoint. Ya bisa aja yang kita sampaikan itu tidak ada di PowerPoint. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kebetulan 4 tahun yang lalu, nggak kelihatan ya, karena oke. 4 tahun yang lalu saya tertarik dengan satu buku ini, lalu saya beli, dan ketika saya baca, wah ternyata ini menjadi teori daripada apa yang selama ini saya lakukan dan saya praktekkan, dan saya belajar banyak. Dan ini yang ingin saya share kepada teman-teman pada malam hari ini. Ya teman-teman. Nah, pertama kali yang poin yang pertama tadi saya katakan emosional. Kenapa? Seorang komunikator yang hebat, dia menjangkau pikiran dan menjangkau hati. Ya, menjangkau pikiran dan menjangkau hati. Ya, tidak hanya menjangkau pikiran. Kalau menjangkau pikiran itu tidak akan diingat, tapi harus menjangkau pikiran dan menjangkau hati. Nah, bagaimana caranya? Ada 9 secret-nya ya, 9 secret-nya teman-teman. Saya akan bahas secara cepat. Teman-teman perhatikan saja. Kalau nggak kedengaran, ada di Facebook. Saya lihat kan, live ke Facebook. Nanti teman-teman bisa lihat lagi. Yang pertama adalah singkatnya begini. Ketika menyampaikan sesuatu, sampaikanlah sesuatu yang bahasa Jakartanya gue banget. Sesuatu yang saya yakini, sesuatu yang sangat penting. Makanya di topik poin pertama ini saya katakan what makes your heart sing. Jadi sesuatu yang menggembirakan saya, sesuatu yang menyenangkan saya. Bagi saya bicara di depan publik itu sesuatu yang menyenangkan, dan saya dengan senang hati menyampaikan ini kepada teman-teman, sesuatu yang menyenangkan. Kemudian pilih untuk berbahagia, bergembira, ya itu adalah satu pilihan. Jadi biarlah ketika kita sampaikan topik kita bicara itu dengan penuh sukacita, dan itu akan tertular kepada para pendengar kita. Ya, tertular kepada pendengar kita. Ya. Jadi teman-teman, bagian yang pertama adalah yang penting ketika saya bicara, poin pertama adalah saya keluarkan sesuatu yang terbaik dari diri saya.
sampaikan sesuatu yang menjadi passion saya. Bagikan itu, ekspresikan itu, katakan itu. Apa yang akan memotivasi kita kepada siapa? Ya kepada pendengar kita. Pendengar kita bisa teman rekan kerja kita, bisa klien kita, bisa orang lain dalam hidup kita. Ya, sampaikan kepada mereka. Yakini apa yang kita sampaikan. Itu poin yang pertama, teman-teman. Nah, kedua kemudian adalah mulai bicara tentang storytelling. Ya, sekarang ini orang sudah mulai ke arah storytelling. Semuanya storytelling, semuanya jadi cerita, dan itulah memang yang menjadi tren pada saat ini. Nah, saya loncat dulu ke slide berikutnya, teman-teman. Ada 3 hal dalam kita bicara. Pertama adalah etos. Etos adalah siapa yang bicara, ya. Jadi bayangkan kalau seorang petani lalu bicara tentang kedokteran, orang kan mempertanyakan, itu beliau ini petani bicara dokter, atau kebalikannya seorang dokter bicara petani, nggak pas, ya. Itu bicara tentang kredibilitas, otoritas siapa yang bicara. Kemudian logos bagian akhir. Ini bicara tentang logika, bicara tentang data, yang terakhir tentang emosi. Nah, kalau orang bicara, ini teman-teman, saya mau kasih tahu sama teman-teman, etos ini pengaruhnya 10%. Jadi bisa jadi orang ini nggak kredibel, tapi setelah kita bicara kayaknya ini benar. Orang mulai perhatikan. Nah, logos ini pengaruhnya ini 25%. Dan patos ini pengaruhnya 65%. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau bicara, lalu bicara itu akan menjadi sangat baik dan akan diingat sama orang. Jangan lupa sentuh emosinya, sampaikan passion kita kepada audiens kita. Ya, jadi itulah etos logos. Kemudian kita cerita. Apa yang kita cerita? Pengalaman kita pribadi, pengalaman orang lain, atau kisah-kisah sukses. Contohnya misalnya bagaimana Apple itu hebat. Banyak cerita-cerita lainnya teman-teman bisa banyak membaca buku, banyak belajar hal sesuatu supaya kita punya cerita-cerita yang bisa kita sharingkan kepada audiens kita, dan orang senang sekali untuk mendengarkan cerita. Nah, yang ketiga adalah teman-teman berconversation. Jadi maksudnya ini ketika saya siapkan presentasi, saya siapkan pembicaraan, saya cari feedback kepada teman saya, kepada rekan kerja, segala macam. Jadi sebelum saya sampaikan kepada audiens kita, cari feedback. Nah, bagian akhir ini yang sangat penting nih. Rehearse. Latihan. Dan saya harus kasih tahu sama teman, masing-masing orang kita unik, ya. Walaupun tadi saya bicara DISC, orang dominan itu nggak semua dominannya sama. Ada dominannya 90%, ada dominannya 80%, ada dominannya 70%, tidak sama. Ya. Nah, yang penting adalah latihan. Bagaimana latihan? Latihan itu stylenya masing-masing. Ada yang memang benar-benar direkam, lalu dia nonton hasilnya. Oh, saya salah di sini, bahasa tubuhnya salah di sini, lalu diperbaiki. Tapi ada orang yang, mungkin saya bukan contoh yang patut ditiru, orang yang latihannya dia hanya pikiran. Jadi kalau saya latihannya saya di pikiran, saya bayangkan, saya latihan pikiran, dan itu akan jadi apapun model latihan, ya. Apapun model latihan teman-teman, yang penting latihan, ya teman-teman, latihan. Dapatkan feedback supaya presentasi kita menjadi baik. Nah, berikutnya adalah novel tentang cerita. Orang senang mendengarkan sesuatu yang baru. Ya, mendengar sesuatu yang baru. Ini saya ambil contoh di gereja. Ya, orang boleh khotbah dari kejadian 1. Tapi kalau orang itu bisa khotbah dari kejadian 1, lihat dari perspektif yang lain, wah, orang akan senang untuk mendengarnya. Saya mengagumi ada beberapa pendeta yang mereka sanggup ayat yang biasa saya dengar, tapi mereka sanggup untuk melihat dari perspektif yang lain. Nah, teman-teman, sebagai pembicara, mungkin teman-teman yang akan disampaikan oleh teman-teman adalah hal yang biasa, hal yang lumrah, semua orang sudah tahu, tapi sebagai pembicara yang baik, sebagai public speaker yang baik, tugas saya adalah, walaupun ini hal yang sederhana, mulai bisa digali dari hal yang lain, didik lagi lebih dalam apa yang menarik untuk disampaikan. Ya, nah poin kepada teach me something new.
reveal information that completely new to your audience, packaged differently or over a fresh and novel way to solve an old problem. Ya, jadi sampaikan sesuatu informasi yang baru kepada audiens kita. Atau kalau informasi itu tidak baru, disampaikan dengan cara yang berbeda. Atau sampaikan sesuatu hal yang segar, satu cerita untuk menyelesaikan masalah yang sudah lama nggak pernah selesai. Masalah yang lama sudah selesai. Ya, jadi teman-teman, tugasnya terberat adalah membutuhkan kreativitas untuk melihat sesuatu dengan cara yang baru. Waktu kita tidak banyak di sini, ini bisa kita latihan. Saya pernah dengar cerita begini, teman-teman. Jadi ada satu kelas belajar tentang inovasi, tentang kreativitas. Ada berapa puluh orang di situ, lalu yang pembicaranya katakan, sekarang di depan kalian ada 1.000 batu bata, 1 sak semen, lalu ada pasir, ada air, dan sebagainya. Sekarang bayangkan ini mau dijadikan apa? Orang pertama boleh ngomong, orang kedua tidak boleh sama dengan orang yang pertama. Orang yang ketiga tidak boleh sama orang kedua ketiga. Jadi teman-teman bayangkan, orang yang terakhir udah stres, kehabisan akan mau ngomong apa. Akhirnya mereka bilang, ya udah saya timpuk-timpukin aja orang yang lewat, nggak tahu ide. Ya teman-teman, open your mind, baca banyak buku, lihat banyak video-video yang menarik supaya kita sanggup untuk melihat sesuatu yang biasa dengan sudut pandang yang berbeda, ya, atau punya ide-ide yang baru untuk kita sampaikan kepada orang lain, ya. Jadi ketika bicara, katakan satu hal yang ingin disampaikan kepada audiens kita, satu hal yang baru kepada audiens kita tentang perusahaan kita, produk kita, servis atau ide atau apa saja. Jadi intinya adalah orang pengen dengar sesuatu yang baru atau lihat sesuatu yang dengan sudut pandang yang berbeda walaupun itu hal yang lama. Nah, ini kemudian yang kelima adalah buat orang ternganga. Oh, luar biasa ini sesuatu yang baru nggak pernah saya dengar sebelumnya gitu kan. Nah, bagaimana orang merasa sampai ternganga, sampai terkesan dengan apa yang kita bicarakan? Ya, mungkin presentasi kita butuh peralatan yang ada kita taruh di stage atau di podium atau dimanapun kita bicara, bikin sesuatu yang orang membuat menarik perhatian sampai orang, oh oke, yang luar biasa. Kemudian siapkan data, siapkan statistik, argumen, angka. Nah, tapi teman-teman, angka itu harus apa ya? Saya mau kasih tahu. Angka itu harus yang sesuatu yang membuat orang terkesan. Nah, kasih gambar, video, kasih judul yang membuat orang terkesan, kasih cerita yang menarik. Nah, saya kasih contoh nih teman-teman apa yang saya lakukan. Kebetulan saya dewan sekolah di gereja saya, jadi saya gambarkan peta Jakarta, kurang lebih peta Jakarta seperti ini. Lalu saya bilang Keramat Pulau ini di sini. Lalu di samping Keramat Pulau ada sekolah Advent yang lain, di sini 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 ada sekolah Advent yang lain. Ini Jabodetabek pinggirannya ini. Lalu kita harus sadari bahwa orang-orang Advent itu tinggalnya di sini. Wah, jadi karena gereja saya Keramat Pulau, jadi pertanyaan adalah Keramat Pulau sekarang ini jadi masalah. Kenapa? Orang-orang Advent, mereka itu kalau mereka mau cari sekolah Advent, sebelum sampai Keramat Pulau sudah sampai sekolah Advent yang lain ya, sekolah Advent yang lain. Nah, hanya berpikir, oh iya ya, ini masalah ya buat kita ya. Lalu bagaimana solusi kita untuk memecahkan masalah? Jadi teman-teman, taruh gambar, grafik, segala macam untuk menolong orang melihat, oh ada sesuatu data yang baru, ada sesuatu yang luar biasa. Akhirnya terpikir untuk kita lakukan. Oh ada masalah yang harus kita selesaikan. Oh ada ide yang baru kita selesaikan ya. Jadi teman-teman gunakan gambar, gunakan video untuk membuat orang ingat kepada apa yang menjadi presentasi kita. Nah yang keenam ini, walaupun kita siapkan gambar, siapkan video, kelihatannya serius, cerita-cerita dahsyat yang hebat-hebat. Tapi jangan lupa teman-teman, bahwa pendengar kita juga manusia. Ya, pendengar kita manusia. Kita bisa kasih sedikit humor, kita kasih cerita-cerita yang membuat materi itu walaupun sebenarnya sangat serius, itu nggak menjadi apa ya?
menjadi kayaknya aduh berat banget gitu teman-teman. Ya mungkin mereka bisa tersenyum. Kita kecuali untuk yang serius ini kita sedang tidak melawak, lain dengan secara komedi memang tugas mereka untuk bikin orang tertawa ya. Tapi kalau kita sedang membuat presentasi, ya kasih video, kasih foto yang membuat orang oh senyum ya. Contohnya seperti gambar yang saya bikin di sini gitu. Ini saya pas lihat, oh saya juga tersenyum ya, lucu banget ya, ada 3 jari dengan sangat kreatif dibikin gambar seolah-olah mereka ini sedang dipeluk sama yang tengah. Padahal ini sebenarnya 3 jari tidak ada hubungan satu sama lain. Jadi yes, we must prepare the data. Yes, the data must serius, the data must accurate. Semuanya harus pasti segala macam sudah kita siapkan. Tapi teman-teman, jangan lupa pendengar kita manusia, buat sesuatu yang bisa membuat mereka tersenyum atau humor. Nah, yang berikutnya adalah memorable. Ya, kita diharapkan untuk menyampaikan sesuatu dengan cara yang tidak akan pernah dilupakan orang. Mungkin kita yang bicara sudah lupa, tapi orang yang mendengar tidak lupa dengan apa yang kita bicarakan. Nah, bagaimana caranya? Tips-tipsnya supaya kita bisa menyampaikan presentasi yang tidak dilupakan oleh orang lain. Nah, ini kalau teman-teman ke YouTube ada namanya TED, perhatikan di TED itu jarang yang panjang. Mereka punya aturan 18 menit. Ya, terus aturan 18 menit. Pertanyaan adalah, gimana saya bicara panjang lebar hanya 18 menit? Kenapa? Mendengarkan itu adalah sesuatu yang melelahkan. Ya, sesuatu yang melelahkan. Orang kalau dengar hanya sanggup 18 menit, setelah 18 menit mulai distract dia, mulai distract pikirannya. Ya, distract kemana-mana. Jadi sebenarnya bisakah kita bicara lebih dari 18 menit? Jawabannya bisa. Tapi setelah kurang lebih 18 menit itu harus taruh video, harus bikin sesuatu yang menarik sehingga orang oh ya disegarkan lagi, jadi bisa lanjut lagi. Nah, cara sederhana adalah aturan 3. Bagaimana? Ketika bicara, disiapkan central point. Central point kita siapkan ya teman-teman. Setelah kita siapkan central point, maka setelah itu kita buat 3 poin. 1 poin pertama, poin utama pertama, poin utama kedua, poin utama ketiga. Poin utama pertama ini apa yang take away-nya? 1, take away 2, take away 3, dan seterusnya. Jadi ketika kita bicara sudah terstruktur, dan dengan cara ini kita bisa simplify apa yang kita bicara. Saya sadar semakin tua, bukan semakin tua, salah bicara saya. Semakin banyak umur seseorang, itu pengalamannya semakin banyak yang mau disampaikan. Dan akhirnya ngomongnya terlalu lama. Saya pun terkena masalah itu. Jadi bagaimana cara saya untuk membatasi diri saya bicara jangan kepanjangan? Saya bikin slide yang sangat singkat. Karena kebetulan malam hari ini materinya banyak, agak panjang slide saya. Biasanya kalau saya berkhotbah, saya hanya siapkan sekitar 20 slide utama, hanya 20 slide. Kalau bisa lebih sedikit lagi, ya teman-teman. Jadi 18 menit itu sudah cukup. Bagaimana caranya supaya 18 menit itu dibagi, ada poin utama, lalu dibagi menjadi 3 poin, masing-masing 3 ini. Udah selesai langsung kepada konklusi dan orang-orang akan ingat. Kalau khotbah panjang-panjang, terlalu lebar ke sana sini, orang nggak akan ingat. Nah, kemudian bagaimana orang bisa ingat dengan perbincangan kita ketika kita sampaikan presentasi kita? Pastikan bahwa tidak hanya kata-kata di situ. Ada gambar, ada suara. Usahakan mereka boleh merasakan presentasi kita. Presentasi sebenarnya tidak sesuatu, tapi bagian kita adalah buat mereka merasakan presentasi kita. Ada rasa gembira, rasa exciting, ya teman-teman. Jadi tugas kita adalah gunakan berbagai macam sarana membuat orang-orang bisa merasakan dari presentasi kita ya. Jadi kita punya panca indera, bisa dengar, bisa melihat, bisa mendengar. Nah, ngomong-ngomong, merasa itu juga tidak harus dirasa benar-benar. Nah, mungkin coba sekarang teman-teman bayangkan ada jeruk nipis sebesar ini ya, warnanya kuning. Lalu saya bawa ke dapur, saya ambil pisau, teman-teman bayangkan pisau, lalu teman-teman ambil pisau itu, coba potong
bayangkan itu ada ces gitu kan. Ces. Lalu lihat mulai ada keciprat-ciprat jeruk nipisnya, kemudian ambil jeruk nipisnya, taruh di depan mulut, lalu coba peras dan asamnya. Saya aja sedang cerita, saya seolah-olah sedang rasa jeruk nipis yang asam itu, teman-teman. Jadi poin saya kepada teman-teman adalah bahwa tidak selalu ketika merasa itu harus benar-benar dirasakan. Itu dengan kata-kata, dengan gambar, dengan action, itu bisa menolong audiens kita akan ingat. Jadi ini yang bisa kita lakukan, membuat presentasi kita akan diingat sama orang. Nah, yang terakhir teman-teman, jadilah diri kita. Jadilah diri kita. Otentik artinya kalau saya seperti ini, ya udah saya seperti ini. Ya, tapi saya juga open untuk mendengarkan masukan dan saya menjadi transparan ya. Jadi bagaimana saya supaya saya bisa otentik, bisa apa yang saya sampaikan juga sesuatu yang otentik. Pertama adalah saya harus berani minta feedback sama banyak orang. Saya seperti tadi kita rehearse and rehearse. Tanya sama orang, saya punya presentasi seperti ini, menurut kamu gimana? Ada yang bagus nggak? Ada yang kurang nggak? Perlu diperbaiki nggak? Ya, dapatkan feedback dari banyak orang supaya orang-orang boleh memberikan feedback sehingga presentasi kita ini menjadi otentik, open kita mendengarkan pendapat mereka. Kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa bahwa put in time ini maksudnya adalah luangkan waktu. Luangkan waktu untuk apa? Untuk latihan. Luangkan waktu baca presentasinya. Luangkan waktu untuk ucapkan kata-kata. Luangkan waktu untuk segala sesuatu. Kenapa? Dengan kita meluangkan waktu, akhirnya presentasi kita itu ada di dalam otak kita, sehingga waktu kita menyampaikan presentasi kita ketika melakukan public speaking, itu udah nggak mikir-mikir, habis slide ini apa ya, habis slide ini apa ya, habis slide ini apa ya. Ya, kenapa? Karena saya tidak katakan harus dihafal. Memang ada orang yang benar-benar dihafal. Tapi kalau kita sudah berulang-ulang latihan, berulang membaca, diingat poinnya seperti ini, habis ini seperti ini, habis ini seperti ini, maka ketika kita bicara di hadapan orang banyak, itu akan otomatis gitu, itu akan otomatis. Nah, jadi ini saya senang, ini adalah kesimpulan dari apa yang kita sudah bicarakan tadi, teman-teman. Saya bicara cepat karena waktu kita tidak banyak. Yang pertama, emosional, ada 3 emosional. Yang pertama, kita sampaikan sesuatu yang menjadi passion kita, sesuatu yang exciting kita. Kedua, sampaikan dengan cara bercerita, bisa cerita saya, cerita orang lain, atau cerita sesuatu yang berhasil. Kemudian yang ketiga adalah conversation, tanya sama orang lain, dapatkan feedback, dengarkan pendapat mereka tentang presentasi kita. Lalu yang bagian kedua adalah novel, sesuatu yang baru. Boleh sesuatu yang lama, tapi kita lihat dari perspektif yang baru. Kita buat orang terengah-engah, jauh drops. Kemudian yang berikutnya adalah buat itu menjadi menyenangkan. Tidak harus ngakak ke satu tempat semua audiens kita, tapi tersenyum juga sudah cukup. Bagaimana kita membuat itu memorable? Jangan kepanjangan, nanti orang kehilangan distract dan kehilangan intinya. Kemudian gunakan semua panca indera kita, manfaatkan semua panca indera kita supaya kita bisa memahaminya. Dan yang terakhir adalah be yourself. Jadilah diri teman-teman sendiri. Ya teman-teman, terus teman-teman bilang, wah banyak banget itu. Saya mau katakan, just do it. Praktek, latihan, just do it. Dapatkan feedback, just do it. Salah nggak apa-apa, just do it. Dengan latihan jam terbang. Ya, jadi bicara tentang public speaking, memang ini adalah science, ada ilmunya, tapi ini juga adalah art. Art itu akan menjadi, kita bisa menjadi seorang yang ahli dalam art itu kalau kita sudah latihan berkali-kali, lakukan berkali-kali. Jadi saran saya kepada teman-teman, just do it. Just do it. Kalau ada salah, get feedback, do some improvement, and just do it. Jangan kebanyakan mikir. Kalau kita mikir-mikir antara kita nggak selesai. Dan saya tiba di akhir daripada presentasi saya. Ada pertanyaan segala macam. Jadi Kak
Gersom sama Kak Airin. Inilah presentasi saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua teman-teman yang ada di PAG Indonesia. Terima kasih. Amin, terima kasih luar biasa ya Kak Gersom tadi penjelasan pemaparan dari Kak Glenn. Just do it. Terus tadi yang paling aku ingat prepare. Bener gak nih Kak Gersom? Bener banget, kita ternyata kalau mau public speaking memang harus persiapan penuh-penuh. Dan kalau bisa kita kenal juga sama siapa yang mau kita ajak bicara. Ya, bener banget. Dan ini Kak Gersom, ini partisipansnya sudah banyak banget nih, sudah ada 49, udah 50 ternyata. Luar biasa, pasti semuanya pengen belajar ya untuk terkait public speaking ini. Dan buat teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung aja direct message ke aku, Airin, atau Kak Gersom ya Kak ya? Ya, silakan. Kira-kira sudah ada pertanyaan atau belum nih Kak Airin? Mungkin kita dulu kali ya yang nanya ya Kak Gersom ya. Kita Wah, kalau MC yang nanya, saya yang stres. Silakan. Oke, nah mungkin Kak Gersom ini aku pengen tahu, bukan Kak Gersom, Kak Glenn dong, masa aku nanya Kak Gersom. Oke, Kak Glenn, aku pengen tahu nih, gimana sih kalau misalkan kita lagi present gitu ya, menjadi narasumber, terus kita tiba pada sesi Q&A dan ternyata ada satu pertanyaan yang kita tuh nggak bisa jawab gitu. Nah, gimana nih tipsnya atau apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berada pada posisi tersebut? Pertanyaan yang bagus. Jadi kalau ditanya sama saya, maka saya akan being honest. Kalau saya tidak tahu, bilang saya tidak tahu. Kalau itu di luar topik, katakan maaf ini di luar topik. Ya, jadi being honest atau kembalikan ke audience. Sorry. Daripada saya jawab, lalu ada orang di situ yang ngerti jawaban, lalu saya jawaban salah, lalu bilang ini orang ini nggak tahu nih apa yang diomongkan. Lebih baik being honest. Kalau nggak tahu, katakan tidak tahu. Itu aja yang bisa saya jawab. Oke, thank you Kak. Berarti ya udah jangan sosokan jangan pura-pura tahu gitu ya, malah nanti jawabannya malah kemana-mana. Oke, jadi kita being honest, kalau misalnya kita nggak bisa jawab ya udah kita kasih tahu ya kalau kita tidak mengetahuinya. Oke, ada lagi Kak Gersom nih pertanyaannya nih dari teman-teman. Teman-teman boleh banget loh, ini mumpung ada pakarnya di sini, kapan lagi? Oh, Kak Iren, sebelum saya lupa tadi. Walaupun kita nggak tahu, jangan bilang nggak tahu. Oh, kan nggak bagus banget gitu. Jadi harus disampaikan dengan diplomatis gitu ya. Wah, saya ini pertanyaan yang bagus dan sayang sekali hari ini saya tidak tahu jawabannya. Bisa nanti akan saya hubung kasih kontak, nanti saya akan jawab secara pribadi. Jadi jangan bilang nggak tahu terus selesai. Orang ngomong apa sih ini orang? Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, baik, thank you Kak Glenn. Berarti kita tetap secara diplomatis ya menjawabnya dan kasih tahu ya boleh mengontak saya begitu secara private gitu ya. Oke, tadi sepertinya sudah ada yang raise hand. Boleh kali ya teman-teman kalau bertanya. Gimana nih Kak Gersom, boleh nggak nih teman-teman kalau yang mau bertanya pakai raise hand nih? Oh sudah ada. Atau saya nggak perhatikan itu yang raise hand. Nih, ada Kak Erin. Namanya mirip ya sama aku ya. Oh, udah ada 2 orang loh Kak. Oke, kita persilahkan kakak yang pertama dulu nih yang sudah raise hand. Kak Erin, boleh Kak langsung open mic-nya? Open cam-nya juga boleh banget nih. Oh, nggak bisa. Oh, sorry. Oh, udah. Sorry, Kak. Oke, sorry ini pakai akun adikku ya. Ya, oke. Kak Glenn, thank you banget nih atas materinya nih, menarik banget. Cuma sedikit mau ngasih minta tips aja nih. In case gimana nih kalau misalnya ada acara, prepare waktunya itu tidak banyak. Artinya misalnya ada acara dadakan, entah acara apapun itu ya, kalau
Kayak misalnya acara kedukaan kan kita nggak ada yang tahu, atau acara apapun itu yang notabene kita harus dituntut untuk spontan. Nah, kita kan harus tahu, ya, kita kan harus tahu tuh every word itu kan harus berharga. Jangan Betul. sampai salah pengucapan. Gimana caranya untuk bisa kita menata dengan baik biar mereka itu tidak sampainya ambigu. Misalnya, oke, malam hari ini jangan sampai kalian lapar semua ya. Artinya itu maksudnya kalian tuh jangan sampai lapar, tapi ada orang yang nanggepnya jangan sampai kalian nggak makan atau gimana, kan kadang kamu udah makan, kayak gitulah Kak Glenn. Boleh kasih tipsnya nggak nih kalau in case atau dedak kayak gitu? Thank you Kak. Oke, jadi terima kasih. Saya pernah ikut training untuk hal-hal seperti itu trainingnya 2 hari. Jadi saya jawab secara singkat. Ada tips-tipsnya. Tips yang pertama adalah pakai bandul. Jadi ini tidak hanya satu poin ya, saya hanya bandul. Jadi maksudnya poin bandul itu adalah ekstrem kiri, ada ekstrem kanan, lalu kita tengah-tengah. Jadi kita ngomongin yang ekstrem yang kiri, ekstrem yang kanan, lalu yang di tengah-tengah. Itu menolong kita untuk bicara terarah. Atau kita bisa bicara pakai teropong. Jadi hal yang besar, hal yang kecil kita kembangkan menjadi besar. Atau mikroskop, dari hal yang besar kita bikin menjadi kecil. Ya, menjadi kecil. Atau yang paling gampang adalah, kalau saya senang adalah hukum 3. Jadi ketika saya bicara, saya mau bicara hanya 3 poin. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Jadi itu bisa kita lakukan sementara kita jalan ke depan untuk bicara. Ya, jadi teman-teman, paling gampang bagi saya adalah hukum 3. Jadi ketika saya jalan ke depan untuk bicara, maka poin pertama apa, poin kedua apa, poin ketiga apa. Itu menolong kita. Ya, jadi memang ada tips-tips yang lain, tapi yang paling sering saya gunakan adalah 3 poin. Jadi pas saya jalan, poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Erin ya. Ya, boleh menjawab, Erin? Sudah dia sudah angkat jempol. Ya. Oke, ini juga ada satu yang masuk nih, Kak Glenn. Cuman Silakan. mungkin ini agak sedikit simpel ya pertanyaannya. Ini dia bertanya, kata-kata apa yang harus dihindari saat interview pekerjaan? Karena kan ini judulnya kan The Power of the Words kan. Oke. Powernya bisa negatif, bisa juga positif. Nah, yang negatif ini apa yang harus dihindarkan? Oke. Karena saya HRD, jadi saya tahu bagaimana cara menginterview dan di-interview. Jadi teman-teman kembali prepare ketika kita di-interview. Jadi kalau kita di-interview ke satu company, dicari tuh perusahaan ini bergerak di bidang apa sih? Website-nya apa sih? Value perusahaan ini apa sih? Dress code perusahaan ini seperti apa sih? Kalau kita tahu siapa yang menjadi interviewer kita, datang ke LinkedIn. Oh, orang ini begini, lihat latar belakangnya seperti apa. Jadi ketika saya datang untuk interview, saya benar-benar siap untuk itu. Dan seolah-olah saya sudah kenal dengan siapa saya interview. Jadi sudah latihan. Nah, dalam interview itu satu, nggak boleh bohong. Itu aja, nggak boleh bohong. Lebih bagus menurut saya pribadi, lebih bagus saya jujur, lalu saya nggak diterima, daripada saya bohong, kemudian saya diterima, kemudian saya dipecat. Ya kan? Jadi pengalaman saya interview adalah yang penting tunjukkan kita tahu apa yang saya tahu apa yang saya mau, saya tahu kompetensi saya tahu kontribusi saya, apa yang saya bisa berikan kepada perusahaan, lalu saya punya harapan apa sama perusahaan, saya sampaikan itu semua perusahaan. Jadi sebenarnya interview itu seperti pacaran. Kenapa? Kan interview itu kan belum tentu saya yang di interview itu saya cocok sama perusahaan. Kalau saya nggak cocok, saya bilang sorry, saya nggak cocok kerja di sini. Perusahaan juga belum tentu cocok sama kita, karena dia punya berapa kandidat dia akan pilih. Ya, jadi gampangnya adalah ketahui siapa perusahaan kita itu perusahaannya seperti apa, ketahui kalau bisa yang interview kita itu siapa, lalu tahu saya kompetisi saya apa, pikirkan apa yang bisa saya kontribusikan kepada perusahaan supaya kita bisa outstanding dan kita dipilih, bukan ada yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan bohong, being honest. Itu lagi kuncinya yang saya sampaikan malam hari ini. Terima kasih. Nah, kunci di interview ya, being honest. Jangan pernah kita berbohong. Itu salah satu kunci. Dan interview Bagaimana Karin? Dan interview itu seperti pacaran ya Kak katanya. Kalau nggak cocok ya udah gitu. Ya udah gitu. Iya betul banget. Jangan pernah dipaksakan berbohong hanya untuk mendapat pekerjaan. Yes, benar banget. Itu nggak enak ya.
Ini tadi ada satu lagi yang angkat tangan, Kak Grace Diet ya. Oke, Kak Grace, boleh Diet, Kak? boleh open mic, kalau boleh juga open cam. Oke, selamat malam. Selamat Malam. malam. Kak Grace. Kak Glenn, aku mau bertanya. Yes. Beberapa hari lalu saya Aha. sempat mengikuti seleksi pertukaran pemuda lah. Oke. Jadi sudah latihan public speaking semua. Nah, Yes. yang jadi masalahnya nih pas yang tahun lalu ikut tapi yang interviewernya kan semua tuh anak-anak muda. Jadi kita sudah tahu nih audiensnya. Tapi tahun ini tuh tiba-tiba yang jadi native speaker-nya itu sudah bukan anak muda. Nah, ketika pas saya ketemu langsung kok hilang semua gitu ya. Apa yang sudah dilatihan tuh bagaimana caranya biar yang hal-hal yang tiba-tiba yang random begini tuh kita bisa tidak menghilangkan ide-ide kita yang sebenarnya itu sudah dipersiapkan bagus. Jadi akhirnya yang sudah bisa juara 1 akhirnya turun jadi juara 2 lagi. Jadi mungkin itu saja. Thank you, Kak. Oke, Grace. Teman-teman, saya mau kasih ilustrasi. Tahu busur panah kan? Busur panah. Busur panah itu bisa melepaskan anak panah kalau busur panah itu tegang. Busur panah itu. Jadi semakin tegang dia bisa semakin tarik semakin jauh anak panahnya. Kalau busur panahnya kendor malah nggak bisa kemana-mana. Kalau tanya sama saya, apakah saya grogi? Teman-teman, bahkan saya khotbah di gereja saya sendiri, saya grogi. Saya bisa ke WC berkali-kali. Bagaimana saya bisa tenang? Ya saya akuin aja saya lagi grogi. Saya bilang sama, kadang-kadang kita lagi ngobrol-ngobrol kan sebelum ke mimbar, aduh gue grogi nih, gue ke WC dulu ya. Jadi akui bahwa saya ini memang grogi. Akui saya ini lagi, wah kok bicara seperti itu, takut. Akui aja. Dan setelah saya akui masalah saya, kemudian berikutnya adalah mulai apa yang perlu saya lakukan ya supaya saya bisa mengatasi masalah saya ini. Ya, yang menjadi masalah adalah kita grogi, lalu kita terbenam dalam kegrogian kita. Ya sudah, black out, udah bingung mau dikatakan apa. Tetapi ketika saya akui bahwa saya grogi, saya akui saya takut, saya akui saya gemetaran, lalu mulai tenangkan diri, tarik napas, kemudian tadi saya bilang right mindset, mulai berpikir apa yang bisa saya lakukan ya, apa yang bisa saya lakukan lebih baik, apa yang materi yang sudah saya lakukan. Nah kalau saya pribadi, kalau udah seperti itu saya tinggal berdoa. Saya bilang Tuhan, saya sudah persiapkan, saya sudah lakukan segala sesuatu, saya harus bicara sekarang, Tuhan tolong saya. Dan itu membuat saya lebih tenang ketika saya bicara, baik di kantor, baik di gereja maupun di mana-mana. Ya. Jadi akui kita grogi, lalu pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kegrogian kita ini. Itu yang bisa saya share sama Grace ya, juga teman-teman yang lain. Oke, thank you Kak Glenn. Ini Kak Grace sudah memberikan emoticon love. Berarti sudah menjawab ya Kak Grace ya ini jawaban dari Kak Glenn. Oke, sama-sama Grace. Nah, mungkin tadi sepertinya ada yang raise hand juga ya Kak Cesya, kalau nggak salah. Apakah mau bertanya Kak? Secara langsung? Atau sambil menunggu ini ada juga nih pertanyaan yang udah masuk ke aku. Pertanyaannya gini Kak Glenn. Apakah ada tips yang berbeda nih Kak antara public speaking online dan juga offline? Kalau memang ada, kira-kira perbedaannya itu apa? Nah, gimana Kak Glenn? Tipsnya, to be honest, saya terganggu dengan bicara online. Kenapa? Saya nggak bisa lihat audiens saya, feel-nya tidak saya rasakan. Kalau di depan orang kan kita bisa lihat, kalau kita ngomong lalu matanya berbinar-binar, oh berarti yang saya sampaikan ini menarik gitu kan. Nah, jadi ini yang saya belajar dari Pendeta Palar, karena berapa kali saya bantu beliau di Hope Channel. Dia bilang kalau bicara di depan kamera sebagai speaker kita harus lebih, apa istilah Jakartanya, lebih lebay, lebih heboh daripada kita di hadapan umum. Kenapa? Karena orang hanya lihat gambar, ya orang hanya lihat gambar. Jadi seperti saya tadi sengaja tangan saya gini-giniin supaya orang lihat saya ini semangat gitu, bukan hanya ya. Jadi harus ada extra effort ketika kita bicara secara online. Sama juga saya berapa kali saya bicara di radio, wah itu lebih susah lagi di radio. Kita tidak lihat audiens kita, di ruangan itu hanya ada mic depan saya gitu kan.
Kalau online seperti ini masih enak. Tapi bagaimana? Jadi ini poinnya teman-teman. Saya bisa membagikan semangat kalau saya sudah semangat duluan. Saya bisa menginspirasi orang kalau saya terinspirasi duluan. Jadi saya harus atur diri saya ini lebih semangat dulu, terinspirasi dulu, sehingga saya bisa sampaikan itu kepada audiens saya. Kalau langsung lebih gampang, tapi kalau online harus ada ekstra yang harus kita lakukan. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, thank you Kak. Jadi memang teman-teman kalau misalkan online harus effortnya lebih besar gitu ya Kak Glenn ya. Betul. Ya, dan juga kita harus minta teman-teman tuh supaya on cam kayaknya ya. Soalnya kalau off kita kayak ngobrol sendiri gitu nggak sih Kak? Bener banget. Kalau kita bicara di depan gereja atau di muka umum di panggung, itu kita enak untuk atur ritme karena kita tahu emosi audiens kita. Nah, kalau di online ini memang agak sedikit susah ya. Jadi betul. Open kamera teman-teman. Ya, yuk teman-teman kita open kameranya. Supaya kita nggak asik sendiri nih bertiga nih. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk. Oke. Nah, saya bacakan. Bagaimana kita boleh meningkatkan confidence supaya kita dapat memaintain eye contact dengan audiens? Mungkin ini tipe-tipe orang yang kurang pede atau... Ya, mungkin ini tipe-tipe orang, ya. Terima kasih Kak Gerson. Jadi teman-teman, ini masalah jam terbang. Harus sering latihan. Ya, harus sering latihan. Dan kita harus punya right mindset. Jadi jangan kita pikir bahwa orang-orang itu sedang mengkritik kita. Bayangkan mereka sedang menunggu-nunggu kata-kata kita. Jadi kita sampaikan dengan penuh semangat, dengan antusias, dengan passion kita sampaikan kepada audiens kita. Nah, jadi teman-teman, kalau kebetulan bicara di depan umum, kan tinggal lihat ke matanya. Nah, kalau nggak sanggup lihat matanya, teman-teman nggak usah lihat matanya, tapi lihat jidatnya. Karena kan dari orang yang di bawah, orang yang audiens pikir, oh dia lagi lihat saya, tapi sebenarnya saya juga nggak sanggup lihat matanya, saya lihat jidatnya aja gitu kan. Jadi dinaikkan sedikit. Tapi akan lebih bagus kalau kita memang benar-benar eye contact. Jadi ada berapa orang yang kita eye contact, kita lihat, lalu kita lihat lagi ke sebelah. Nah, jangan ngeliatin orang bermenit-menit lihat orang yang sama. Wah, dia juga stres. Ngapain nih orang ngeliatin saya? Jadi harus relax teman-teman. Lihat ke kiri, geser sedikit ke kanan, ke tengah, ke kanan, lagu paling kanan, balik lagi pelan-pelan. Jadi supaya saya juga nggak terlalu stres karena punya, jangan staring ya. Staring apa sih bahasa Indonesianya saya nggak tahu tuh. Melotot pada satu orang gitu ya. Ya itu yang bisa saya lihat. Kalau kita nggak sanggup lihat matanya, lihat jidatnya, ya atau lihat rambutnya. Itu menolong kita, dan pelan-pelan mulai diturunkan sampai benar-benar eye contact. Nah, kalau kata Bang Amos, kalau tidak sanggup boleh lihat hatinya nggak sih? Lihat hatinya katanya. Udah. Nah, itu saya harus tanya sama Bang Amos tuh gimana cara ngelihatnya. Saya nggak tahu tuh gimana berarti. Hanya Allah yang bisa melihat hati ya. Kita manusia hanya yang di depan mata. Oke, luar biasa. Thank you Kak Glenn untuk jawabannya. Nah, kayaknya ini ada pertanyaan lagi nih Kak Glenn. Tadi kakak yang raise hand, jadi nggak nih mau bertanya? Nanti kalau jadi boleh langsung raise hand aja ya. Ini aku bacakan pertanyaan yang selanjutnya dulu. Nah, tadi Kak Glenn kan ada di PPT-nya itu bagian kita itu harus know your audience gitu ya. Nah, gimana nih Kak kalau misalkan acaranya itu adalah acara umum yang kita tuh nggak tahu nih gambaran audiens kita tuh bakal siapa gitu. Dadakan gitu. Nah, itu gimana Kak? Oke. Ya, pertanyaan yang bagus. Nah, jadi kalau saya tidak tahu audiens saya terlalu lebar, maka tugas saya adalah dari audiens yang lebar ini mayoritasnya yang mana ya? Dan saya bicara sama yang mayoritas ini gitu. Jangan saya bicara sama yang minoritas yang ada di situ, tapi bicaralah sama yang mayoritas yang ada di situ. Contohnya, misalnya saya pernah bicara untuk di satu kampus Advent, minta saya bicara. Saya tahu di situ ada mahasiswa, ada mahasiswa dari fakultas di mana saya diminta bicara, ada mahasiswa dari fakultas lain, ada dosen.
kan banyak nih yang saya mau bicara. Jadi saya pikir saya diundang untuk bicara kepada mahasiswa fakultas ini. Jadi saya fokus sama mereka, walaupun kalau bisa saya relate sama yang lain saya usahakan, tapi biarlah kita fokus kepada audiens yang mau kepada siapa kita bicara. Itu yang bisa saya sampaikan kalau audiens kita terlalu luas. Oke, thank you Kak Glenn untuk pertanyaannya. Semoga menjawab ya untuk yang bertanya. Nah, ini mungkin ini pertanyaannya terkait negatif body language Kak untuk yang selanjutnya. Oke, negatif body language yang tadi Kakak jelasin terkait garuk-garuk, terus lepas kacamata itu ya. Nah, ini juga mungkin bisa jadi relate sama pengalaman pribadi aku ya Kak ya. Kalau nggak, aku tuh gini, kalau misalkan lagi ngomong, itu entah kenapa ada aja yang gatel gitu Kak. Pertanyaannya receh ya jadinya ya. Iya, ada aja gitu bagian tubuh yang gatel gitu. Nah, kalau nggak digaruk, itu tuh jadi malah nggak nyaman untuk ngelanjutin ngomongnya gitu. Tapi kalau garuk juga kan nggak enak gitu ya. Udah mandi itu Kak katanya. Enggak loh. Udah mandi. Jadi entah kenapa, entah dari anxiety-nya terus akhirnya muncul gatel gitu ya. Nah, kalau seperti itu gimana Kak? Apakah kita harus tahan atau gimana nih baiknya? Menurut saya yang paling penting adalah kita natural, ya bersikap natural, dan secara sadar kita berusaha untuk mengurangi itu. Ya, memang kadang-kadang kan garuk garuk aja gitu, tapi jangan berapa menit garuk, kalau udah mulai gitu, oh ya ini tangan harus ditahan nih di bawah nih, tahan di bawah. Being natural. Memang kita grogi dan kita usahakan untuk nggak hilangin grogi. Nah, kalau di mimbar ini saya kasih tahu apa yang saya lakukan. Kalau di mimbar itu, cara saya menghilangkan grogi adalah saya suka ketika saya berdiri itu saya nggak bisa praktekkan karena saya lagi di online ya. Kaki saya itu suka saya goyang-goyangkan di bawah untuk sedang menenangkan. Jadi kegelisahan saya itu saya alihkan ke kaki saya, karena kalau kaki saya tekuk-tekuk kayak gini kan nggak ada yang lihat. Saya kan di belakang mimbar, ya kan. Kakinya saya tekuk-tekuk. Jadi saya mengalihkan anxiety saya itu ke kaki saya, atau kadang-kadang mungkin tangannya saya taruh di mimbar, lalu kadang-kadang saya gini-ginikan di atas mimbar. Kenapa? Itu sebenarnya saya sedang merilis, mengalihkan anxiety saya, karena saya fokus untuk gerakan jari saya, tapi jangan sampai kelihatan sama orang. Jadi ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan ketegangan kita. Wah, oke. Thank you Kak Glenn. Jadi be natural aja ya. Sebenarnya be natural juga alihkan ke bagian yang mungkin tertutupi gitu ya. Betul. Oke, thank you Kak Glenn. Nah, Kak Gersom, apa ada pertanyaan lagi Kak? Atau teman-teman nih yang mau tanya masih boleh banget nih, kita masih ada waktu. Nah, ini ada pertanyaan satu lucu nih dari Kak Amos nih. Oh, oke. Kak Glenn, Yes. public speaking untuk menyatakan cinta kepada calon pasangan. Ada tips nggak Kak Glenn? Itu mah bukan public speaking, itu private speaking. Oke. Mungkin terakhir juga nih Kak Glenn. Kita tutup acara kita. Pertanyaan terakhir nih ya. Oke. Kan tadi kita sudah lihat CV-nya Kak Glenn, 17 tahun di bagian HR. Yes. Nah, kira-kira boleh nggak anak muda di PAGN ini dapat info kira-kira terkait lowongan supaya bisa berkesempatan bekerja di sana, melihat kan tadi wah HR nih, siapa tahu ada info, boleh nggak kira-kira di-share ke orang-orang anak muda? Oke. Maksudnya lowongan kerjaan atau apa ini? Iya, mungkin terkait info ini ada pertanyaan-pertanyaan biasa sih sebenarnya. Oh, tanya lowongan pekerjaan maksudnya. Saya mau clear aja nih, jadi saya jawabnya nggak salah. Jadi, oke, mari saya jelaskan. Saya mau mencari kata-kata yang tepat supaya jangan saling mengerti. Orang sering bicara tentang keberuntungan. Pertanyaan adalah kapan saya bisa beruntung, kapan itu luck itu datang. Orang kadang-kadang menunggu luck-nya, keberuntungan itu datang. Jadi luck itu adalah ketika persiapan
bertemu dengan kesempatan. Ya, persiapan ketemu sama kesempatan itulah luck, ya kan? Ada orang udah siap, kesempatannya nggak ada, nggak pernah diterima kerja. Atau ada orang yang kesempatan dia datang tapi nggak siap gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang saya mau kasih tahu sama teman-teman sekarang adalah di zaman sekarang ini kemampuan bahasa itu sangat penting, kemampuan bahasa asing itu sangat penting. Jadi teman-teman praktis bahasa asing teman-teman. Saya harus akui bahasa Inggris saya nggak bagus, cuman saya ke PDC kegedean aja, jadi saya nggak peduli itu salah grammar, emang gue pikirin ngomong terus gitu kan. Jadi orang lihat, oh ya ini orang ini mau berusaha untuk bicara. Ya, jadi bahasa itu penting. Kemudian yang paling penting lagi teman-teman adalah kantor itu membutuhkan orang-orang yang attitude-nya bagus, tergantung perusahaan seperti apa teman-teman mau kerja. Kalau teman-teman kerja di perusahaan startup, berarti dibutuhkan orang-orang yang siap kerjanya, nggak teratur waktunya, siap punya ide-ide yang lain dan sebagainya. Kalau di pemerintahan ya harus ikut sama aturan-aturan pemerintah gitu, aturan-aturan sangat taat sama prosedur. Jadi tergantung teman-teman mau menempatkan diri di perusahaan seperti apa. Jadi pelajari culture perusahaan itu, lihat cocok nggak, saya senang nggak kerja seperti itu. Dan kalau mau tanya lowongan kerja di Japri aja, Kak Gesong. Ya, jadi itulah tips buat teman-teman. Bertanya Japri langsung ke Kak Glenn ya. Ya, langsung Japri aja teman-teman nih. Dan juga tadi bahasa asing ya, praktis ya kita untuk bahasa asing. Boleh teman-teman langsung aja ke English Club di Komite Pengembangan. Udah lengkap banget nih ya di PAGN. Thank you Kak Glenn. Tadi mungkin bukan pertanyaan terakhir ternyata ya, karena ada yang masuk lagi nih Kak Glenn. Dan ada yang raise hand juga. Kak Andre. Boleh deh Kak Andre dulu nih karena sudah raise hand ya. Mungkin Kak Glenn nggak apa-apa jadi 2 pertanyaan lagi Kak? Nggak apa-apa. Boleh Kak. Di Jakarta masih 8:30. Oh iya, tapi yang di timur mungkin udah dalam selimut nih jangan-jangan nih yang Betul. Boleh Kak Andre langsung. Oke, makasih kesempatannya. Tapi sorry kalau misalkan tadi mungkin udah ada tanya ini, karena nggak ngikutin semuanya. Pertanyaan saya Kak, gimana cara kita mengatasi kalau kita menjadi pemateri, kemudian ada audiens yang kayaknya dia lebih tahu atau kayak sok tahu dari kita. Kemudian dia bertanya itu sebenarnya bukan ingin cari tahu, kayak ingin menjatuhkan kita gitu. Makasih. Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali dan itu yang selalu saya takuti. Jadi kalau saya bicara, kita harus punya skop yang jelas. Dan ketika orang bertanya di luar dari skop kita katakan, sorry, saya tidak siapkan untuk menjawab skop itu. Kemudian tadi saya sudah jawab, being honest, apa yang kita tahu, katakan tahu, apa yang kita nggak katakan tahu, kita katakan tidak tahu. Dan kalau kita sudah sering bicara, itu bisa feeling nih, orang ini hanya benar-benar mau ngomong sesuatu. Jadi kalau kita feeling kita dibilang ngomong sesuatu, mungkin bisa kita balikan lagi ke dia. Mungkin ada yang mau ditambahkan, ada apa gitu. Dan kita kasih tahu bahwa persiapan saya adalah berdasarkan data ini. Jadi teman-teman, penting sekali kita lakukan riset yang benar sebelum kita bicara. Ya, penting sekali kita lakukan riset yang benar. Kita pastikan data kita data yang benar. Kita pastikan informasi kita informasi yang benar. Jadi, kalaupun kita di-challenge, kita katakan berdasarkan informasi yang saya ada, inilah data yang terbaik yang saya ketahui dan bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang informasi lebih baru daripada apa yang saya baca, mohon masukannya. Being honest, being vulnerable, being open. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, thank you Kak Glenn. Jadi tetap being honest gitu ya, being open. Gimana Kak Andre, apakah sudah menjawab? Udah, makasih. Sama-sama. Oke, baik. Sorry, ke-mute. Kita akan ke pertanyaan yang selanjutnya, nih pertanyaan yang terakhir. Begini Kak, pertanyaan mungkin mirip-mirip sih Kak dengan yang tadi ya. Kayaknya mau nanya Kak, jadi saya selalu deg-degan setiap kali bicara di depan banyak orang. Nah itu kenapa ya?
apa karma, ini mungkin karena ya, bukan karma, karena kurang latihan atau apa ya, tipsnya apa tuh biar nggak deg-degan lagi gitu katanya Kak pertanyaannya. Seperti jawaban saya tadi, sampai sekarang pun saya masih deg-degan kalau bicara. Apalagi kalau saya disuruh ngomong bahasa Inggris, dalam hati langsung bilang, mati gua. Saya bisa ngomong bahasa Inggris, tapi yang saya takut adalah grammar saya salah. Anak saya sering protes grammar saya yang salah itu. Jadi teman-teman, that's okay, kita deg-degan. Bagian saya adalah lakukan persiapan, latihan. Deg-degan itu membuat lebih seru, dan kalau kita sudah terbiasa, akhirnya kita merasa nyaman. Dan bagian awal mungkin kita sedikit deg-degan, tapi setelahnya karena kita sudah latihan, sudah hafal, sudah yakin, maka itu akan istilahnya sekarang nge-flow dengan enaknya. Jadi kembali teman-teman, jam terbang. Sering-sering bicara di depan umum supaya terbiasa bicara di depan umum. Oke, thank you Kak Glenn, jam terbang ya. Oh, aduh, ternyata ini ada lagi nih Kak. Oh, waktunya masih bisa ya sebenarnya ini ya? Masih ada 5 menit lagi sih Kak kira-kira. Oke, masih ada 5 menit lagi. Kak Erin ini mau nanya langsung atau gimana? Sorry, maaf. Oh iya, sorry. Boleh. Maaf ya. Nggak, ini sorry nih, tapi masih belum bisa open cam. Ini Kak Glenn melanjuti aja sih, kan? Oke. Kebetulan ini tuh menarik banget. Tapi saya mau nanya dari segi apa ya? Mutualnya atau enggak dari segi pekerjaannya nih? Dari segi pekerjaannya. Seberapa besar sih prospek daripada skill public speaking ini? Karena kan public speaking itu kan honestly banyak banget ya Kak ya, banyak banget. Nah, kebetulan yang saya pernah pegang itu adalah VO, jadi voice over. Itu kan termasuk daripada ya, itu termasuk daripada public speaking. Nah, sebenarnya public speaking yang untuk benefit menghasilkan uang dan itu bisa dijadikan as a backup job atau main job itu sebenarnya public speaking yang seperti apa sih Kak? Itu aja. Thank you. Oke. Good question. Jadi teman-teman, public speaking ini seperti saya katakan, meeting aja udah public speaking sebenarnya. Jadi kita itu akan berhasil karir kita kalau kita sanggup mempresentasikan ide kita di hadapan bos kita, presentasi pemikiran kita kepada teman-teman kita, rekan-rekan kerja kita yang lain, sanggup kita lakukan seperti itu. Itu akan menolong kita naik dalam karir kita. Nah, kalau mau jadi public speaking yang akan menghasilkan uang, jadilah trainer, jadilah motivator, jadi guru, ya itu bisa menghasilkan uang. Ya, jadi bisa ada banyak kesempatan lain untuk menjadi public speaker yang akan menghasilkan uang. Ya, jadi yang saya mau sampaikan teman-teman adalah kemampuan bicara depan umum itu adalah satu hal yang penting kalau kita masuk ke dunia kerja. Ya, dan bahasa asing itu akan sangat-sangat menolong kita menjadi poin tambahan kepada kita untuk kita diterima kerja dan karir kita akan naik semakin tinggi. Kecuali kita memang kerja misalnya di perusahaan lokal atau di pemerintahan yang tidak terlalu menuntut kita bahasa asing. Tapi kalau kita kerja di perusahaan, konteksnya Jakarta, hampir semua perusahaan-perusahaan Jakarta itu yang besar-besar membutuhkan kemampuan bahasa asing. Itu yang saya sampaikan. Oke, bagaimana Kak? Sudah terjawab? Terjawab. Jadi kalau dia sebagai freelance, kira-kira open range di mana nih Kak? Ini kita belak-belakan aja nih sebagai open range pemula. Gimana ya? Kalau untuk sebagai freelance Kak, jadi artinya mungkin dia duitnya. Tidak bersertified. Duitnya. Tarif, yes. Wah, kabar buruknya adalah tidak ada tarifnya. Kabar baiknya adalah batasnya adalah langit. Saya tahu ada pembicara yang sekali bicara itu dibayar 20 juta, dibayar 50 juta. Karena mereka sangat kompeten di bidangnya. Jadi bagian kita adalah, mari kita pelajari satu fokus, kompeten di bidang itu, sehingga ketika kita dipanggil, kita bisa dibayar sangat mahal dan sangat baik. Jadi tarifnya tergantung perusahaan yang mengundang kita, tergantung kompetensi kita, dan tergantung topiknya apa yang mau kita sampaikan. Nah, kalau trainer itu biasanya kalau di perusahaan trainer itu mereka, bayangin aja kita
sekali kalau di Jakarta ya, ada training itu rata-rata yang di perusahaan besar itu sekali training itu 3 juta satu orang. Lalu yang masuk itu sekitar 5 sampai 10 orang, 30 juta. Ya, kalau dapat fee segala macam anggap aja 10% ya 3 juta sehari kan lumayan 3 juta sehari. Berarti kan kalau 20 hari kan 60 juta. Sayangnya nggak sih bisa setiap hari. Ya, jadi itu tidak ada grade-nya, tapi kabar baiknya adalah batasnya adalah langit. Jadi yang penting kita harus jadi expert di satu hal ya, Kak Glenn. Betul. Kira-kira masih ada lagi nih Kak Irene, pertanyaan atau? Sepertinya sudah, dan juga mengingat waktu juga ya Kak ya, ini kasihan nih yang di bagian timur itu sudah berapa watt nih. Oke, dan udah luar biasa nih diskusinya dengan Kak Glenn. Mungkin Kak Glenn terakhir nih boleh kali ya kasih closing statement buat teman-teman, dan juga tadi ada nih yang bilang gimana sih kalau demam panggung, siapa tahu ada tips-tipsnya nih Kak, sekalian langsung closing statement. Oke, jadi closing statement saya adalah dua hal yang penting. Hal yang pertama adalah sampaikan sesuatu yang menjadi passion-nya kita, supaya ketika kita sampaikan itu antusias, bersemangat, dan orang juga mendapatkan poinnya. Lalu yang kedua adalah jam terbang. Tidak ada shortcut-nya, kabar burungnya tidak ada shortcut-nya. Harus latihan, dan cara mengatasi demam panggung juga ya. Tidak ada kabar buruknya adalah tidak ada cara singkat, tapi bagiannya adalah latihan, dan sering bicara di depan umum. Dan yang terakhir tadi, just do it. Jangan keterampilan kita, keterbatasan kita menghalangi kita untuk maju. Terima kasih. Terima kasih Kak Glenn, luar biasa. Boleh dong teman-teman kasih reaction-nya buat Kak Glenn nih yang merasa terberkati, merasa materinya tuh luar biasa. Aku juga mau dong kasih reaction. Nah, thank you. Bisa dilihat ya Kak, ini reaction-nya dari teman-teman. Excited banget. Thank you Kak Glenn. Jangan bosan kalau kita mau undang lagi. Oke, nah selanjutnya apa nih Kak Gersom? Nah, selanjutnya kita, karena lihat partisipasi juga masih banyak, kita boleh foto lagi sama-sama. Aduh, oke, kita foto lagi. Teman-teman mau open cam, open cam lagi, kita foto keluar. Open kameranya, tunjukkan senyum terbaikmu. Oke, udah lumayan banyak nih yang open cam. Kakak fotografer, kakak host, boleh Kak? Boleh. Ya, teman-teman jangan di chat dulu. Kalau chatnya masih ada lagi, saya masih menunggu kira-kira 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1 yang mau kasih reaction-nya silakan. Hitungan ketiga, 2, 1, saya ada 2 slide. Gaya, 1, 2, 3. Oke, slide kedua masih ada yang open cam, silakan bergaya. 1, 2, 3. Oke, seperti biasa, saya akan hide teman-teman yang non video ya. Jadi yang nggak pakai video nggak usah tersenyum karena tidak kelihatan. Oke, silahkan ya teman-teman. Masih dibuka kesempatan 3 detik untuk open cam biar bisa terfoto. 3, 2, 1. Saya ambil gambarnya bergaya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih kakak fotografer. Terima kasih juga kakak-kakak yang cantik-cantik yang sudah open cam, yang ganteng-ganteng. Yes, benar banget. Stay open ya kameranya. Oke, sekarang kita dari PAG nih Kak Glenn mau kasih apresiasi sama Kak Glenn. Mau ucapkan terima kasih dalam bentuk apresiasi bisa. Saya serahkan kepada Kak Bevli Siahaya. Oke, Kak Gersom, Kak Airin, kedengaran suara saya? Jelas. Oke, sekali lagi masih gugup nih. Kata Kak Glenn harus jujur. Kalau gugup, sampaikan. Gugup. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat narasumber-narasumber yang luar biasa. Apalagi tadi diawali dengan motivasi yang dibawakan oleh pendeta kita, pendamping kita, pendeta Nikodemus Ginting. Sungguh luar biasa. Yang saya highlight dari perkataan pendeta, jangan takut
Jangan khawatir, kita pasti akan mendapatkan pekerjaan, entah itu kapan, tetapi Tuhan akan memberikan yang terbaik. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pendeta Nikodemus Ginting yang sungguh luar biasa. Dan juga buat narasumber kita yang sudah membawakan public speaking, wah banyak pelajaran yang saya pelajari dari Kak Glenn, di mana memang kita harus mempersiapkan semuanya itu, entah itu hari ini, besok, atau kapanpun kita harus siap, karena sebagai public speaking yang baik harus mempersiapkan dengan baik juga. Terima kasih buat Kak Glenn. Jadi dari Komisi Pekerjaan ada sedikit apresiasi penghargaan sebuah e-sertifikat. Saya boleh minta kesediaan sahabat saya Esther untuk menampilkan. Oke. Jadi ini sertifikat yang pertama kami berikan kepada Kak Glenn Sianipar. Jadi saya akan bacakan. Komisi Pekerjaan Pemuda Advent Gabungan Nusantara, e-Certificate of Appreciation, Glenn Sianipar, as a speaker in public speaking, the power of the words. Program held on April 10th, 2022. Di sini ditandatangani oleh dua direktur PA kita, Uni Barat dan Uni Timur, ada Pendeta Roni Wenas dan juga Pendeta Junaidi Muntu, dan ada koordinator umum kita, ada Kak Arfan dan juga Kak Wina, dan sebagai koordinator Komisi Pekerjaan, saya sendiri Beverly Siahaya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Kak Glenn, buat pelajaran yang luar biasa, apalagi bagi kita yang sudah ada di dunia pekerjaan ataupun yang lagi mempersiapkan untuk di dunia pekerjaan. Dan selanjutnya, sertifikat kedua kami berikan juga kepada Pendeta Nikodemus Ginting, Pemuda Advent Gabungan Nusantara, e-Certificate of Appreciation, Pendeta Nikodemus Ginting, as Motivator for Public Speaking, the Power of the Words, program held on April 10, 2022. So, di sini juga masih ditandatangani oleh dua direktur kita dari PA Uni Barat dan juga Uni Timur, Pendeta Roni Wenas dan Junaidi Muntu, mohon maaf, dan juga koordinator kita, ada dua koordinator umum, ada Kak Arfan dan juga Kak Wina, dan saya juga sebagai koordinator pekerjaan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati buat narasumber kita. Saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Bev yang sudah memberikan apresiasi untuk para narasumber kita malam hari ini. Dan untuk selanjutnya mungkin ada pengumuman nih Kak Gersom. Ya, ada pengumuman. Oke. Ya, pengumuman kita yang pertama, buat teman-teman apabila sahabat PAGN yang join saat ini belum bergabung bersama kita di grup WhatsApp PAG Nusantara, dapat menghubungi kami di nomor, saya kirim dulu di kolom chat. Nomornya di 0818 0833 8906, ini dengan Sekretaris Umum PAGN. Lalu ada juga untuk seputar informasi seputar PAG Nusantara, silakan follow akun media sosial kami di IG, Facebook, TikTok, Twitter, dan YouTube. Dicari aja PAG Nusantara. Lalu besok pagi juga kita akan bergabung dengan Jemaat Duku Kupang untuk doa subuh bersama di pukul 5 WIB ya, waktu Indonesia Barat. Dan kemudian di hari Minggu tanggal 17 April 2022, pukul 7 waktu Indonesia Barat, akan ada Take Me Out Adventist. Nah, ini pengumuman yang ditunggu-tunggu anak muda di seluruh Indonesia ya. Untuk itu, pada siapapun yang single, jadi ketutup itu kolom chat. Tunggu. Nah, untuk itu, siapapun pemuda yang single
dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang merasa dirinya single dan di atas 22 tahun, boleh silakan mendaftar. Link sudah saya kirimkan di kolom chat. Di situ ada link, tinggal klik, isi biodata untuk daftar, lalu silakan bergabung bersama PAG Nusantara di Take Me Out Adventist. Lalu yang terakhir, PAG Nusantara membuka kembali pelayanan doa dan konseling untuk kamu yang sedang membutuhkan doa dan konseling secara gratis. Silakan mengakses link permohonandoa.com dan kamu bisa cerita apa saja karena rahasia kamu dijamin aman. Itu saja pengumumannya kali ini. Oke, itu dia pengumumannya teman-teman. Bisa dicek juga di kolom chat, langsung di capture, save the date ya untuk acara-acara PAGN yang selanjutnya. Dan teman-teman, karena kita sudah di penghujung acara, kita akan menutup ya Kak Gersom ya. Ya, benar. Kita akan menutup acara kita pada malam hari ini. Kita mengundang kembali Bapak Pendeta Nikodemus Ginting untuk melayangkan doa tutup. Doa. Bapa di surga, kami puji Tuhan oleh karena kemurahan-Mu dan pertolongan Tuhan yang telah kami nikmati sepanjang malam ini dalam public speaking. Tuhan berkati kami, kiranya dengan berkat-Mu kami mendapatkan berkat sukacita, terlebih kemampuan di dalam berbicara yang lebih baik di tempat kerja atau di mana saja, sehingga kami dapat menampilkan berkat Allah kasih Yesus ketika Tuhan percayakan kami dengan satu pekerjaan yang terbaik. Berkati kiranya Bro Glenn Shanipar yang telah memberikan pemaparan, Tuhan bertambahkan berkat sukacita, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam pelayanan, diberkati dalam rumah tangga, semakin berbahagia. Tuhan berkati juga seluruh partisipan pada malam ini, berkat sukacita menjadi bagian kami. Dan seluruh yang hadir kiranya mendapatkan berkat dan damai sejahtera, dan kami menikmati kasih kemurahan Tuhan di sepanjang malam ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Wah, Kak Gersom, gak kerasa ya, udah di akhir lagi aja ini kita ya, udah selesai ternyata. Iya, kebetulan kalau di Indonesia Tengah ini sudah hampir jam 10 ya. Betul ya. Hampir jam 11. Sudah betul hampir sekali. Udah pada prepare untuk tidur nih kayaknya kalau yang di bagian-bagian timur ya. Ya, jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kak Glenn Shanipar, juga teman-teman yang sudah hadir, juga tim panitia Komisi Pekerjaan. Saya ucapkan terima kasih atas lancarnya acara kita pada malam hari ini. Dan saya Gersom Kano. Dan juga saya Airin Erika Sulu. Mohon pamit undur diri. Selamat malam, sehat selalu. Selamat istirahat. Selamat malam, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Glenn, Pendeta Nikodemus. Terima kasih Kak Glenn, terima kasih semuanya. Selamat malam. Malam, Tuhan berkati semuanya.